جلاله وعظمة سلطانه نحمده حمد الحامدين ونشكره شكر الشاكرين ونسلم على عبده ورسوله وحبيبه محمد كما صلى هو وملائكته عليه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. Yang paling pantas diucapkan oleh setiap muslim dalam setiap awal kegiatan adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Lalu datang setelah pujian kepada Allah adalah salawat dan taslim atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan tema sirah, dan pagi ini insyaallah kita lanjut ke beberapa kejadian antara perang Badar dan perang Uhud. Yang pertama adalah proses pembebasan tawanan orang-orang Quraisy yang terjadi setelah pasukan muslimin membawa pulang tawanan-tawanan orang-orang Quraisy ini ke Madinah. Proses ini ditentukan oleh Nabi SAW sebagaimana sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya orang-orang Quraisy boleh menebus kerabatnya, orang-orang terdekatnya, termasuk nanti ada beberapa nama orang yang akan kita sebutkan prosesi penebusannya. Ada beberapa orang yang tidak ada yang menebusnya. Jadi umumnya secara umum tawanan-tawanan ini ditebus oleh kerabat-kerabat terdekatnya. Tapi belum saya temukan dalam buku-buku sejarah berapa nilai tebusan dari setiap tawanan. Dan ulama juga mengambil hukum dari kejadian tebusan perang Badar ini, bahwasanya setiap pemimpin muslim dalam jihad pada saat memang diminta untuk menentukan tebusan, maka kembali kepada individualnya. Jadi tidak ada penentuan dari Nabi SAW. Kemungkinan besar, kata para ahli sejarah, Nabi SAW membuka kesempatan bagi orang-orang kafir Quraisy membayar sesuai dengan kemampuan mereka. Intinya menebus kerabatnya. Ada beberapa orang dari orang Quraisy yang tidak ada yang menebusnya. Seperti misalnya Safih bin Abi Rufa'ah. Ia berkata pada Nabi SAW, "Aku memiliki harta yang banyak di Mekah. Bebaskan saja aku ke Mekah, maka pasti aku akan membayarkan kalian dari Mekah nanti." Maka Nabi SAW pun mempercayai dan memberikan kesempatan untuk bebas. Dan ini juga termasuk pelajaran besar dari akhlak seorang muslim. Kita selalu dianjurkan dalam Islam untuk menghakimi segala sesuatu secara zahirnya saja, yang kelihatan saja. Kita nggak usah rumitkan kehidupan dengan mencari tahu apa yang tidak kelihatan depan mata. Karena yang kelihatan depan mata saja itu kalau kita ingin luruskan kalau kesalahan, atau kita ingin kerjakan kalau sebuah perintah, maka itu sudah membutuhkan waktu dan energi. Apalagi kalau kita sibukkan diri dengan hal-hal yang tidak perlu. Seorang muslim tidak punya perintah dalam agama pada saat selesai sholat dari masjid, dia bubar nih. Ketemu orang di jalanan, lalu dipegang tangannya, "Kamu udah sholat belum?" Itu nggak ada dalam Islam. Nggak perlu. Mungkin dia sholat di masjid yang lain, di sebelah masjid kita nggak tahu. Tapi kalau di depan mata kelihatan kita lagi jalan bersama seorang teman, azan, kita masuk masjid, dia duduk di depan, nggak sholat, maka itu kewajiban ingkar mungkar muncul. Sama halnya berumah tangga, suami istri juga begitu. Gak perlu repot-repot mencari masalah yang tidak ada. Sibukkan diri dengan zikrullah, membaca Al-Quran, ibadah. Jangan sibuk periksa HP-nya pasangan terus-menerus. Cari tahu dia hubungin siapa, dia telepon siapa, dia WhatsApp ke siapa, dia BlackBerry ke siapa. Untuk apa? Masih belum beriman, ada Raqib dan Atid di pundak kanan dan kiri. Raqib Atid itu malaikat yang tidak pernah tidur. Setiap gerak-gerik baik atau buruk dicatat oleh mereka. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid.
Kurang lebih artinya tidak ada satu kalimat pun yang keluar dari mulut seseorang, satu gerakan sekecil apapun, baik atau buruk, kecuali dicatat oleh Raqib dan Atid. Selesai. Jadi jangan rumitin kehidupan. Ada orang tua sebelum waktunya, kenapa? Pusing dengan keadaan orang lain. Bangun pagi, tetangga makan apa ya? Dia pakai mobil yang warna apa ya? Nanti dia pakai baju apa ya? Nanti saya akan makan apa sebentar siang? Mudahin aja, yang ada makanannya dimakan, gitu kan? Kelihatan sesuatu yang dibutuhkan depan mata ya lakukan. Itu kehidupan seorang muslim. Kalau ada seseorang yang sudah mengucapkan kalimat di depan kita, saya begini, saya sudah begini, ternyata dia bohong, biarin aja. Bukan urusan kita menghakimi dia, sudah. Lain kali kita nggak usah percaya, gitu kan? Tetapi dia tetap akan dihukum oleh Tuhannya. Ini pelajaran besar dari perilaku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang jelas-jelas kafir keluar dengan pedangnya memerangi kaum muslimin. Kalau dia tidak ditawan mungkin dia akan membunuh. Lalu dia berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tadi Safih bin Abi Rufa'ah ini, saya punya harta di Mekah, izinkan saya pulang ke Mekah, kemudian baru nanti saya akan bayar dari Mekah. Bisa saja dia bohong, apalagi orang kafir. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan silahkan. Islam memberikan kesempatan untuk itu. Sama halnya juga dalam sebuah hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, siapa yang saudaranya Muslim sudah bersumpah atas nama Allah di hadapannya, maka percayalah. Sudah selesai. Demi Allah begini, ya sudah. Baik. Gak usah kita benar gak ya? Gak perlu. Kalau dia bohong urusan dia dengan Allah. Jangan lupa Allah ada dan Allah akan tetap menghukum semua orang yang berbuat kesalahan. Ada yang nama kedua Abu Uzza atau Abu Azza sebenarnya. Abu Azza itu Amr bin Abdullah. Orang ini memiliki banyak anak perempuan dan ia tidak memiliki harta. Maka Nabi SAW membebaskannya tapi dengan janji darinya kalau ia tidak akan pernah memerangi Nabi SAW juga muslimin. Tetapi ternyata di salah satu peperangan setelah itu ia terlibat lagi dan tertawan. Saat melihat Nabi SAW ia berkata, kalau kalian melepaskanku maka aku janji tidak akan memerangi kalian lagi. Maka Nabi SAW bersabda dengan sabdanya yang masyhur, tidak pantas seorang mukmin jatuh di lubang sama 2 kali. Maka Nabi SAW memerintahkan agar ia dibunuh. Ini pelajaran yang kedua nih. Jadi 2 orang tawanan kafir, sudah ada 2 pelajaran dari situ. Kalau yang pertama tadi minta izin, mau bayar dan Nabi izinkan. Tentu dalam kisah ini Safih bin Abi Rufa'ah ini membayar dari Mekah. Memang dia bayar, tapi yang penting bagi kita adalah tadi pelajaran yang sudah saya jelaskan. Kemudian pelajaran dari Amr bin Abdullah ini adalah ternyata Nabi SAW berkasih sayang dengannya. Karena ternyata dia ini tidak punya anak laki-laki dan semua anaknya perempuan. Serta dalam beberapa athar dikatakan anak-anak perempuan ini masih butuh naungan ayahnya. Bukan anak-anak perempuan yang sudah menikah, gitu kan? Yang masih memang di bawah naungan ayahnya. Maka Nabi SAW berkasih sayang dengannya. Dilepaskan gara-gara itu. Tapi janji ya, jangan perangi lagi kaum muslimin. Dan dia janji, baiklah saya tidak akan perangi muslimin. Ternyata dia berkhianat. Dia berperang, dia ikut lagi, gitu kan? Nah karena dia sudah mengkhianati, maka apa yang terjadi? Nabi SAW bunuh setelah itu. Dan keluarlah hadis yang masyhur sahih, ya, tidak boleh seorang mukmin jatuh di lubang yang sama 2 kali. Nggak boleh ditipu, selesai. Sekali kita tahu orang ini bohong, ya sudah, kamu pernah bohong, selesai, gitu kan? Kamu pernah menipu, kamu pernah begini, udah, kita sudah cukup sekali. Allah SWT akan hukum dia. Dan pelajaran yang luar biasa di sini adalah bagaimana Islam mengajarkan kasih sayang sesama manusia. Setiap orang kafir, Bapak Ibu sekalian rahimahna rahimakumullah, kita bukan membenci individunya, tapi kita bukan membenci fisiknya, tapi kita sedang membenci kekufuran yang ada padanya. Makanya pada saat dia mencabut kekufuran itu dengan mengucapkan syahadat, selesai. Jadi saudara kita kan. Nggak boleh seorang muslim itu membenci fisiknya orang, nggak boleh. Individualnya itu nggak boleh. Kalau ada orang, pernah saya kasih contoh, kita pas lihat tabrakan, kita mendekat ingin membantu, ternyata dia pakai kalung salib, dibantu kan? Hah? Bantu kok pada diam ini?
Ini enak ikutin pengajian atau masih ngantuk, masih pagi-pagi? Dibantu. Karena kata Nabi SAW, khairun nasi, siapa yang sambung hadisnya nih? Khairun nasi anfa'hum linnas. Ya. Sebaik-baik seorang muslim yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain, gitu kan? Jadi kita harus bertetangga dengan orang kafir, boleh, silahkan. Berikan makanan ke mereka, jenguk kalau dia sakit. Kalau orang tua kita masih harus berbakti, kalau mereka kafir pun. Kerabat-kerabat yang kafir boleh kita silaturahim dengan mereka. Boleh berbisnis dengan orang kafir, boleh. Yang tidak boleh adalah hal-hal yang memang sudah dipatok dalam agama, tidak boleh. Tidak boleh memilih pemimpin orang kafir, jelas dalilnya. Tidak boleh mendukung semua jenis ibadah orang kafir, itu jelas. Tidak boleh menyerupai apa yang merupakan ciri khas mereka. Dari pakaian, cara jalan, cara ngomong, itu semua kalau ciri khas mereka nggak boleh. Begitu ketahuan dia ngomong ini orang kafir, nggak boleh muslim lakukan. Sampai Nabi SAW waktu menemukan orang-orang kafir itu membelah dua rambut mereka di Madinah, Nabi ubah sisirnya. Sisir rambutnya diubah jadi ke belakang atau ke sisi kanan. Karena orang-orang waktu itu musyrik, ya orang-orang kafir itu menyisir rambutnya dengan dibelah dua. Waktu itu, ya. Tapi kalau sekarang juga mau dilihat itu memang cirinya orang kafir, maka ditinggalkan. Seperti sekarang banyak orang kafir kan rambutnya aneh-aneh. Ya. Di sini botak, sini ada orang Islam juga ikut-ikutan. Pakai anting-anting di hidungnya, pakai di kupingnya, diikut-ikutin tanpa tahu apa itu sebenarnya. Nggak boleh. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum, kata Nabi. Siapa yang mencontohi, mengikuti satu kaum yang kafir, maka dia sama dengan mereka. Jadi nggak boleh sama sekali. Yang saya ingin diberatkan, tidak boleh mendukung semua jenis ibadahnya orang kafir, mutlak, nggak boleh. Nggak boleh ucapin selamat dalam ibadahnya. Tidak boleh mendatangi acara ritualnya. Ya. Seperti nanti 25 Desember ada Natal, nggak usah bilang oh karena partner bisnis saya jadi saya harus kasih kembang. Atasan saya, nggak bisa. Orang muslim nggak boleh ikut-ikutan di situ. Ingat, semua tadi yang boleh. Berbisnis boleh, bertutur kata baik. Waktu terjadi gempa di Jogja, di salah satu kecamatannya itu ada mayoritasnya non muslim, Nasrani di situ. Ada pengajian, ibu pengajian, saya tanya, Ustadz kami bantu nggak? Saya bilang bantu. Bantu bangun rumahnya, gali sumurnya, perbaikin jalannya. Khairun nasi anfa'um linnas. Muslim yang paling baik adalah yang paling baik bagi manusia yang lain. Tapi jangan bangun gerejanya. Loh iya, jangan bangun sekolahnya khusus untuk belajar agama itu, nggak boleh. Jelas itu, kan itu. Sebab turunnya surah Al-Kafirun di Mekah, dan ini sudah pernah kita diberatkan sebenarnya. Seseorang tokoh Quraisy yang bernama Mughirah. Apa kata Mughirah? Hai Muhammad, kita negosiasi. Mekah ini dibagi dua. Sehari buat kamu, sehari buat kami. Kata Nabi SAW, apa maksudmu hai Mughirah? Jelasin lagi. Belum jelas nih, apa maksud kamu? Dia bilang begini, sehari kamu ucapin selamat buat kami, kamu ikuti ritual-ritual kami, kamu pokoknya nyembah Tuhan kami sehari. Kami juga besoknya ucapkan apa yang kau mau, ikuti ritualmu, menyembah Tuhanmu sehari-sehari, biar adil. Apa kata Nabi SAW? Tidak boleh. Dia bilang lagi, kalau begitu hai Muhammad, sehari buat kami, seminggu buat kamu. Nggak boleh. Muhammad yang ketiga, sehari buat kami, sebulan buat kamu. Nggak boleh, kata Nabi. Lagi dilanjutin, hai Muhammad, sehari buat kami, setahun buat kamu. 365 hari. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Terakhir, hai Muhammad, sehari buat kami, seumur hidup kami ikut kamu. Kalau mau dipikir secara akal sehat, sehari kita ikut-ikutan sama dia, sudah seumur hidup semua satu Mekah masuk Islam. Jawaban Nabi tegas, jelas, tidak boleh. Selesai. Ini minta dukungan ya, nggak dikasih sama Nabi SAW.
turun Jibril membawa surah Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan hai Muhammad kepada orang-orang kafir itu, la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma'bud. Saya tidak akan pernah ikut-ikutan acara kalian, ucapin selamat-selamatan, tidak perlu ikut hadir, ya. Tidak perlu semuanya itu. Dan kalian juga tidak usah ikut-ikutan sembah apa yang saya sembah, baca apa yang saya baca, nggak perlu ucapin selamat buat saya, nggak perlu. Wala antum abidu wala ana abidu ma abadtum wala antum abidun ma abudi. Ulangi lagi. Dan saya pastikan tidak akan pernah ikut-ikutan dukung kalian, kalian juga tidak perlu dukung saya. Lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama silahkan, saya juga punya agama. Prinsip dasar seorang muslim jelas. Boleh berbuat baik, senyum, berikan makanan, siapa saja boleh, nggak ada masalah. Tetapi tidak boleh mendukung yang berhubungan dengan masalah ibadah. Kalau anda bilang, kan ucapan Natal Ustaz hanya ucapan, kan cuma bilang selamat Natal, kan gitu. Ada seorang anak muda di Amerika, Bapak Ibu sekalian, ketemu sama temannya bilang begini, kenapa kalian umat Islam gak ucapin selamat Natal buat kami? Kan itu cuma kata-kata. Kata si muslim apa? Saya tanya kamu ya, muslim tanya Nasrani, kenapa kamu gak syahadat? Kata dia, kalau saya syahadat berarti saya murtad dari agama saya. Kata si muslim, itu kan juga cuma kata-kata. Sama kata-kata. Bapak Ibu sekalian, anda tahu nggak? Bisa dengan satu kata anda sekarang bisa masuk neraka kalau meninggal. Kalau anda bilang saya murtad, satu kata tuh. Kalau dia betul dalam hatinya mau murtad, mati detik itu masuk neraka tuh. Satu kata-kata tuh. Bahaya, jangan main-main dengan kata-kata, nggak bisa. Nggak bisa gitu kan. Dengan kata-kata orang syahadat masuk Islam, dengan berzikir menyebut nama Allah pahala besar. Dengan bertutur kata yang santun terhitung orang itu akhlaknya mulia. Kata-kata itu berbahaya sekali. Maka harus diperhatikan baik-baik. Pelajaran yang lain juga di sini adalah masalah hadis ini mulia ya. Tidak boleh orang mukmin jatuh di lubang dua kali, nggak boleh. Jangan pernah sudah terjerat dalam zina, naudzubillah, riba, bohong atau apa saja dosa, kemudian mau terfikir mengulanginya. Nggak boleh orang mukmin begitu. Udah pernah berbuat salah wajar, manusia buat salah. Tapi kata Nabi SAW, kullu ibn Adam khatta'un wa khairu khatta'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti buat salah, tapi sebaik-baik di antara mereka adalah orang yang bertaubat segera. Taubat artinya tidak akan mengulanginya. Minta ampun kepada Allah dan tidak akan mengulanginya. Juga pelajaran yang lain di sini adalah kalau ya, orang kafir dalam peperangan melanggar janjinya, maka berarti sudah halal darahnya. Dia janji saya tidak akan perangi lagi umat Islam, ternyata ikut lagi di peperangan akan datang. Memang biasanya orang kalau sudah pernah keluar berperang itu memang seperti orang yang sudah lapar, ya, siap untuk masuk dan menipu. Juga ada pelajaran sebenarnya dalam Islam, perang juga itu kata Nabi SAW harbul khida. Perang itu memang tipu daya. Salah satu tempat yang boleh seorang muslim berbohong kapan? Peperangan. 3 keadaan yang muslim boleh berbohong, tidak dicatat dosa. Maksudnya ini berbohong yang dimubahkan. Yang pertama antara suami istri, tapi ini dalam batas koridor pujian yang sebenarnya pujian itu tidak layak buat pasangan. Pulang rumah, istrinya baru habis cuci baju, berantakan, badannya keringatan. Suaminya masuk rumah, Masya Allah, istriku cantik sekali, wangi lagi. Padahal kalau dia mendekat bisa pingsan ya. Tapi apa yang terjadi? Dia sebenarnya mau menasihatin, dia bohong di sini ya, tapi bohong dalam koridor pujian. Ingat ya, jangan bapak-bapak nikah diam-diam lalu bohong. Nggak boleh. Terus terang, transparan, gentle, lakukan yang benar, gitu kan? Orang mukmin tidak akan pernah bohong. Kata Nabi SAW apa? Lazimilah kejujuran walaupun depan mata kalian kehancuran.
Jauhi bohong, walaupun depan mata kalian keberhasilan. Apa dalam hadis lain? Selalu jaga kejujuran, karena dia akan membawa kalian pada kebajikan, dan kebajikan akan membawa kalian ke dalam surga. Seseorang laki-laki atau perempuan terus berkata jujur sampai Allah mencatatnya sebagai siddiq, orang yang terjujur dan terpercaya, dan menjadi penghuni surga yang tertinggi. Dan hati-hati dengan bohong. Bohong itu akan membawa kepada kefajiran, maksiat, dan kefajiran akan membawa kepada api neraka. Seseorang terus berbohong sampai menjadi sebuah kebiasaan, udah nggak enak kalau nggak bohong, sampai Allah mencatatnya sebagai pembohong dan dia sulit untuk mengubah keadaannya. Emang nggak bisa. Yang kedua, boleh orang berbohong kalau memperbaiki islah dzatu bayyin, memperbaiki dua orang yang sedang bertengkar. Si A sama B bertengkar, Bapak Ibu datang kepada si A mengatakan si B sebenarnya merasa bersalah, tapi karena dia lebih tua dia nggak mau datang kepada Anda. Datang lagi kepada si B, sebenarnya si A ini gitu kan, mau juga minta maaf, tapi dia malu memulainya, misal. Sehingga keduanya ketemu saling merasa, oh ini sudah merasa bersalah, akhirnya mereka baikan. Ini yang dibolehkan. Yang ketiga, bolehnya dalam peperangan. Satu waktu bapak-bapak di sini ikut jihad, insya Allah. Siap nggak? Ya, cuma 3 orang. Tinggal tunggu musuh tembak 1 peluru, mati 70 keluarga dapat syafaat. Masuk surga tanpa hisab. Nggak ada pertanyaan mungkar nakir di kuburan. Dari badannya yang keluar darah keluar lebih wangi dari bau kasturi. Ada rahasia buat bapak-bapak, ibu-ibu jangan dengar ya. Orang mati syahid nikah dengan 70 bidadari. Kok Masya Allahnya kecil? Di akhirat bu, tenang aja, bukan di dunia. Loh iya. Dan masuk surga Firdaus yang tertinggi. Tinggal tunggu apa? Pelurunya musuh kena kita, selesai. Kenapa takut jihad? Bilang insya Allah Ustaz, gitu kan? Kita jihad ya? Ya begitu yang semangat. Masa giliran piknik baru semangat antri dengan mobil, giliran jihad loyo semua. Kita lagi bicara perang Badar loh ini, mau masuk perang Uhud. Peperangan Nabi SAW ini, kata para ulama, kehidupan Nabi SAW di Madinah, Bapak Ibu sekalian, itu adalah simbol kehidupan seorang Muslim. Di zaman Nabi SAW di Madinah ada orang kafir hidup bersama Nabi. Berarti kita seorang Muslim tidak akan pisah dengan orang kafir tuh. Ada orang munafik di tengah-tengah Nabi SAW. Berarti ada orang munafik di tengah-tengah orang Islam. Dan di Indonesia banyak sekali. Muslim simbolnya, namanya nama Islam tapi bencinya dengan Islam luar biasa. Banyak. Dan itu bukan mustahil, karena itu bukan hal yang baru. Karena Nabi sendiri sampai meninggal ada orang munafik di Madinah, gitu kan? Kemudian juga di kehidupan Nabi SAW ada peperangan, ada jihad, ada haji, ada sahabat yang bermaksiat, yang zina dicambuk, yang rajam, ada yang mencuri dipotong tangannya, ada yang berbohong maka dicambuk 80 jerah, haddul muftari namanya. Berarti memang di tengah-tengah umat Islam, walaupun satu Indonesia ini diterapkan hukum Islam, tetap ada orang yang bermaksiat, itu sudah hukum. Termasuk adanya jihad, tapi di sini jihad yang benar ya, bukan jihad yang dikarang-karang, enggak. Emang pemimpin wilayah itu mengiklankan jihad, wilayah kita sedang diserang, terjadi jihad jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi ini yang dibolehkan, dan orang mukmin tidak boleh terjerat dalam lubang, satu lubang 2 kali. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak ada yang tebus itu, salah satu anaknya Abu Sufyan, ya, yang ditebus dengan tawanan seorang Muslim yang ditahan Abu Sufyan saat dia sedang umroh. Pertemuan yang lalu sempat saya jelaskan dia. Abu Sufyan ini kan waktu dia pulang dari perang Badar, Nabi SAW kirim informasi ke Mekah, semua orang Quraisy boleh nebus kerabatnya. Maka pada saat itu Abu Sufyan ini jengkel dia. Nanti dia masuk Islam di pembebasan kota Mekah ya, tapi pada saat itu masih benci dengan Islam. Dia mengatakan,
Jangan ada orang Mekah yang sedih dengan kekalahan Badar, dan jangan ada yang nebus, gitu kan, tawanan mereka, supaya jangan umat Islam itu senang. Pertama orang dengar, lama-lama orang tidak bisa juga tahan. Ada yang adiknya lagi ditawan, ada yang anaknya ditawan, ada yang orang tuanya ditawan, ya mereka akhirnya tebus juga. Abu Sufyan karena sudah terlanjur sumpah, dia bilang demi Allah saya tidak akan tebus, padahal anaknya ada ditawan di perang Badar. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Sufyan? Setelah perang Badar ada satu orang Islam lewat Mekah, gitu kan, lagi mau umroh, ditawan, ditangkap sama dia. Umumnya orang kalau umroh, Muslim atau bukan Muslim, orang-orang Quraisy tidak berani sentuh, karena kalau disentuh berarti dia berhadapan pada semua orang yang pergi umroh dan haji, gitu kan, yang juga bukan orang Islam. Karena mereka waktu itu juga melakukan umroh sesuai dengan ajaran Ibrahim alaihissalam. Walaupun tata cara umrohnya sudah dicampurkan dengan kemusyrikan, gitu kan. Maka Abu Sufyan akhirnya anaknya tadi itu ditebus oleh Nabi SAW dengan Muslim yang ditawan oleh dia. Yang kedua, ada peperangan yang terjadi antara Badr dengan Uhud. Peperangan ini namanya Ghazwat Bani Sulaim. Ghazwa ini artinya peperangan ya. Jadi kalau ibu-ibu dan bapak sekalian baca buku-buku sejarah Nabi, kalau baca kalimat Ghazwa dalam bahasa Arab, biasanya juga ditulis Indonesianya, itu Ghazwa istilah peperangan yang Nabi sendiri SAW hadiri. Kalau yang Nabi tidak hadirin diistilahkan dalam bahasa Arab ma'rakah. Peperangan juga artinya, berarti ada perbedaannya. Kalau dibilang Ghazwat Bani Sulaim, peperangan yang Nabi SAW hadiri memerangi suku Sulaim. Dan ada Ghazwat Suwaiq. Ghazwat Suwaiq. Abu Sufyan ceritanya adalah setelah kekalahan musyrikin Makkah di Badr, ia bersumpah ya, tidak akan mandi janabah sampai ia memerangi muslimin. Ini Abu Sufyan nih. Jadi waktu itu kan dia pemimpin Mekah. Dia bilang saya tidak akan mandi junub sampai saya memerangi muslimin. Artinya dia tidak mau sentuh istrinya sampai dia junub, kecuali dia sudah memerangi umat Islam. Maka ia pun akhirnya datang ya, dan coba menyerang pinggiran kota Madinah. Dia menyerang pinggiran kota Madinah dan berhasil waktu itu mengumpulkan sekitar 200 orang yang siap ikut dengan dia. Pada saat dia menuju ke Madinah dan di sekitar Madinah, mereka sadar kalau 200 orang ini tidak mampu memerangi muslimin. Maka Abu Sufyan mulai menyurati kaum Yahudi di Madinah agar mendukungnya dari dalam kota. Yang pertama ia surati dari kaum Yahudi bernama Huyai bin Akhtab. Tahu siapa Huyai bin Akhtab ini? Ayahnya Sofia yang nanti akan jadi istri Nabi SAW. Ini pendeta Yahudi di Madinah ya. Nanti dia juga akan berkuasa di Khaybar. Yang lalu Huyai bin Akhtab ini menolak secara spontan dan berkata, tidak, aku takut sama Muhammad, gak mau dukung. Abu Sufyan lalu menyurati Salam ibn Mushkim yang langsung mendukung Abu Sufyan secara sembunyi-sembunyi dengan senjata dan informasi. Dan ini pelajaran lain juga ya, bahwasanya orang Yahudi itu orang yang suka berkhianat, suka berkhianat. Dia bantu nih sekarang, kita minta dukungan, dibantu sama dia. Nanti kalau misalnya terjerat, ketahuan, mau masuk pengadilan, dia bilang enggak, saya enggak pernah bantu, saya enggak pernah ikut-ikutan, saya enggak kenal orang ini. Abu Sufyan pada saat itu didukung oleh Salam bin Mushkim, dan ini salah satu orang Yahudi juga, akhirnya membantu dengan senjata dan informasi dari dalam Mekah, dari dalam Madinah. Saat sebagian muslimin sedang lalai di perbatasan Madinah, Abu Sufyan berhasil menyerang perbatasan dan membunuh satu orang serta mengambil apa yang dia miliki. Jadi di pinggiran kota Madinah, orang Islam tidak tahu, pikirannya orang Quraisy sudah pulang. Ternyata Abu Sufyan itu belum pulang ke Mekah, dia kembali ke Madinah. Kemudian ya dengan 200 orang ini dia menyerang, ada beberapa umat Islam dalam riwayat lain dikatakan di dalam perkebunan kurma, gitu kan. Kemudian membunuh satu orang dan mengambil apa yang dia miliki. Saat berita tersebut sampai ke telinga Nabi SAW, maka Nabi SAW segera membentuk pasukan dan mengejar Abu Sufyan dengan pasukannya.
Pengejaran tersebut dipimpin langsung oleh Nabi SAW, maka disebut dengan Ghazwa. Dan tepatnya Ghazwa ini bernama dengan Ghazwa Bani Sulaim atau Ghazwa Suwaik. Jadi dua ini sebenarnya satu peperangan ya, Ghazwa Bani Sulaim atau Ghazwat Suwaik. Suwaik ini kebetulan nama kurma yang banyak dibawa oleh Abu Sufyan sebagai bekal mereka. Jadi salah satu nama kurma namanya kurma Suwaik. Itu yang paling banyak dibawa oleh Abu Sufyan waktu itu sebagai bekal pasukannya. Karena kurma-kurma tersebut memberatkan beban mereka, berdua Abu Sufyan, maka Abu Sufyan memerintahkan agar ditumpahkan semua dan ia berhasil melarikan diri, tetapi ia berhasil juga dari sisi lain itu memenuhi sumpahnya, karena dia berhasil menyerang tadi kan. Jadi orang-orang Arab itu punya tradisi, walaupun dia kafir, kalau dia sumpah pada zaman itu dengan nama Allah, walaupun dia tahu Tuhannya Allah, tapi dia masih bermusyrik gitu kan, dan dia tidak lakukan, dianggap itu sebuah aib yang besar. Maka Abu Sufyan pun minimal dia pulang ke Mekah, dia sudah berhasil menjalankan sumpahnya dengan menyerang tadi satu orang muslim dan membunuhnya. Di sini ada sebuah pelajaran, Bapak Ibu sekalian, yang tidak boleh setiap muslim luput darinya, terutama pemimpin muslim. Kalau wilayah Islam sudah diserang, walaupun ya, kalau Nabi SAW ini tradisi beliau SAW, walaupun baru niat mau nyerang, itu sudah diserang duluan oleh Nabi. Kalau sudah niat mau menyerang, apalagi kalau sudah sampai menyerang, pasti diserang oleh Nabi SAW, tidak pernah didiamin. Kita kadang-kadang sudah jelas-jelas orang kafir, bukan cuma niat, sudah masuk menguasai wilayah Islam masih dibiarin. Ini nggak boleh mestinya, nggak boleh dengan alasan apapun. Mestinya tidak boleh dibiarkan masuk wilayah Islam, harus umat Islam mengangkat senjata mereka. Dan kemenangan di dalam peperangan, di dalam konsep agama kita, bukan dari kuantitas ya, atau jumlah daripada pasukan. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok-kelompok yang kecil mengalahkan kelompok-kelompok yang besar. Dan dalam sejarah Islam kita temukan semua jihad ya, semua jihad yang terjadi itu umumnya jumlah umat Islam ya, lebih banyak daripada lebih sedikit daripada orang kafir. Dan kalau mereka ikhlas tulus, umumnya dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini pelajaran bagaimana Nabi SAW begitu dengar ada Abu Sufyan langsung dikejar oleh beliau sendiri. Pelajaran yang lain dari poin ini adalah Bapak Ibu sekalian, bagaimana keberanian Nabi SAW secara pribadi. Jadi beliau bukan seperti banyak pemimpin sekarang, kalaupun perang dia duduk di istananya, makan, minum, tidur, yang disuruh bergerak semua prajuritnya. Kenapa kalian tidak perangin? Perang sana, dia tidur, dia makan, enak-enak, gitu kan. Orang lain disuruh berperang, padahal yang angkat dia juga yang masyarakatnya, gitu kan. Nabi SAW tidak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan ini ciri pemimpin muslim. Kalau dia instruksikan satu perbuatan, dia yang berada di saf pertama, gitu kan. Sampai pernah dalam hadis yang sahih disebutkan, di kota Madinah terdengar suara gemuruh, ribut gitu, seperti ada pemberontak yang masuk ke kota Madinah, perampok-perampok di malam hari. Maka para sahabat berkata, kami pun segera berkumpul di depan rumah Nabi SAW menunggu instruksinya. Malam-malam bawa obor, nggak terlalu jelas gitu. Lalu tiba-tiba para sahabat mengatakan, kami nggak temukan Nabi SAW keluar dari rumahnya. Tapi waktu yang bersamaan, ya, suara gemuruh tadi, keributan orang itu sudah nggak ada, artinya perampok sudah pergi. Dan dari kejauhan kami menemukan ternyata ada seseorang yang datang dari arah suara gemuruh itu. Waktu jauh tidak kelihatan wajahnya, begitu mendekat ternyata dia adalah Rasulullah SAW. Ternyata Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW tidak nunggu, ayo ngumpul, baru sama-sama nyerang, sendirian lawan perampok tuh. Pakai kuda sendirian ke sana melawan mereka dan mengusir mereka dari Madinah. Itu luar biasa, gitu kan? Bagaimana memang kepemimpinan seperti ini yang dijadikan contoh dan figur. Mereka tidak pernah takut dengan kematian, karena orang Muslim tahu ya. Bapak Ibu saya tanya, untuk menuju surga yang Allah janjikan harus melalui pintu apa coba? Mati. Ada nggak orang bisa masuk surga sudah beribadah masalah tidak mati? Nggak bisa. Berarti tidak usah takut dengan
Alhamdulillah, faham. Gitu kan? Jadi nggak usah takut mati, karena kalau tidak mati nggak bisa ke surga kita. Gitu kan? Yang perlu takut itu orang kafir, wajar karena masuk neraka. Kecuali kalau ada orang yang sengaja berbuat maksiat. Kalau orang insya Allah berjaga amal soleh, ya nggak perlu khawatir. Dan itulah statement Bilal radhiyallahu anhu waktu ditanya, bagaimana pendapat anda tentang kematian? Jawabannya, marhaban bil maut. Selamat datang kematian. Apa yang mau ditakutin? Azan, sholat, dan gampang kok ya. Azan, sholat, ibu-ibu tutup aurat, jaga lisannya, nggak usah ucapin macam-macam, hatinya juga selalu bersih. Kerjakan yang Allah perintahkan, tinggalkan yang Allah larang. Mati masuk surga, selesai. Nggak ada rumitnya itu. Cuman kadang-kadang orang yang buat rumit sendiri, gitu kan? Dia yang buat masalah buat dirinya sendiri. Baik, kejadian yang ketiga antara Badr dan Uhud ya. Pernikahan Ali radhiyallahu anhu dengan Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini terjadi antara Badr dan Uhud, dan ini juga termasuk hal yang besar di kalangan kaum muslimin karena pernikahan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang diambil pelajaran dari pernikahan Fatimah dan Ali radhiyallahu anhuma adalah bolehnya dalam Islam seseorang menikah dengan sepupunya. Ini soalnya saya temukan di Indonesia, dia menganggap terutama akhwat kita ya, ibu-ibu ya, saudari kita muslimah di Indonesia ini masih menganggap kalau sepupunya datang ke rumah nggak apa-apa nggak pakai jilbab. Kan saudara saya, selalu bahasanya saudara. Bukan, itu sepupu bukan saudara lain, gitu kan? Sepupu itu anaknya paman, anaknya tante, itu sepupu namanya. Atau sepupu orang tua kita. Sepupu ayah, sepupu ibu, itu juga bukan mahram. Di Indonesia semuanya dipukul rata, om semuanya, paman semua, sama tante semuanya, enggak. Sehingga boleh salaman, enggak boleh. Memang enggak boleh. Boleh tegur tapi enggak boleh, itu bukan mahram. Jadi kalau ayah kita punya sepupu, anak pamannya laki-laki, ibu-ibu enggak boleh ketemu, enggak boleh salaman. Karena boleh menikah dengan itu. Sepupunya ayah kita ya, boleh menikah. Terbukti Fatimah menikah dengan Ali. Siapa Ali? Sepupu Nabi. Dan dalam Islam, sepupu orang tua itu bukan paman sebenarnya. Kayak posisi Ali tidak dihitung pamannya Fatimah. Sepupu sekalinya Nabi, sepupu dua kalinya Fatimah. Gitu kan? Jadi sepupu orang tua itu sepupu kita juga. Cuman sepupu orang tua lebih dekat dengan dia. Itu bukan mahram. Termasuk bukan mahram istri paman, gitu kan? Dan suami tante, itu bukan mahram. Ya, karena kalau meninggal paman atau meninggal tante atau mereka bercerai, bolehkah mantan pasangannya nikah dengan ponakan pasangannya? Boleh. Boleh saja, gitu kan? Maka ini harus difahamin hukum syar'inya ya. Jadi pelajaran besar di sini, Ali adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya Ali Abu Talib, ayahnya Nabi Abdullah, berarti saudara kandung. Ini sepupu satu kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan Ali dengan Fatimah. Siapa Fatimah? Anaknya dia. Biasanya kita di Indonesia ini nganggap ini omnya. Iya enggak? Nah, ini enggak benar, ini bukan omnya, ya, ini sepupu dia juga. Kejadian keempat, di masa waktu perang Badr ke Uhud ini juga meninggallah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, bernama Ruqayyah radhiyallahu anha. Ini istri Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Utsman bin Affan tentu nanti juga akan ada bahasan pada saat kita bahas tentang pribadinya Utsman di zaman khilafahnya beliau insyaallah. Ya, Allah mudahkan nantinya. Utsman bin Affan ini satu-satunya laki-laki di dalam Islam. Ya, tidak ada laki-laki lain seperti dia, termasuk di kalangan sahabat yang turun wahyu, disuruh seluruh umat Islam nikahkan anak perempuannya dengan Utsman. Kata Nabi SAW, wahai ya orang-orang muslim, wahai muslimin, nikahkan anak ya perempuan kalian dengan Utsman, karena saya tidak menikahkan kedua anak saya dengan Utsman, Ruqayyah dan Ummu Kalsum, kecuali wahyu dari langit. Jadi ini luar biasa nih ya, turun syariat dalam agama kita. Allah suruh seluruh umat Islam yang pada zaman itu masih hidup, nikahkan anak perempuan kalian dengan Utsman bin Affan.
Berarti Utsman ini punya luar biasa nih. Ya, Allah suruh nikah dengannya. Ini sebuah perintah. Nah, Ruqayyah ini menikah dengan Utsman lalu meninggal. Kemudian Nabi SAW menikahkan lagi Utsman dengan adiknya Ummu Kalthum. Ya, tentu Ummu Kalthum juga nanti akan meninggal juga ya. Keduanya meninggal barulah Utsman menikah dengan wanita yang lain. Dan Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, kalau seandainya aku masih memiliki anak perempuan lagi, aku akan nikahkan dengan Utsman radhiyallahu anhum ajma'in. Yang kelima, terjadi Ghazwat Ghatafan. Ini nama suku di wilayah Najd. Nama suku di wilayah Najd yang telah bersiap-siap menyerang Madinah. Maka Nabi SAW menyerang mereka lebih dahulu. Tepatnya terjadi bulan Safar tahun 3 Hijriah. Badar terjadi bulan Ramadan. Peperangan Sulaim, Bani Sulaim atau Suwaik tadi ya. Tadi mohon maaf, kayaknya ada sedikit yang perlu saya luruskan. Saya bilang tadi peperangan Nabi SAW memerangi Bani Sulaim. Itu keliru ya. Bukan Nabi memerangi Bani Sulaim, tapi Nabi menyerang Abu Sufyan di wilayah suku Sulaim, gitu kan? Sehingga dikenal dengan perang Sulaim, Bani Sulaim. Jadi bukan suku Sulaim yang bermasalah, tapi pasukan Abu Sufyan lewat di perkampungan mereka, maka Nabi SAW menyerang dan berusaha mengejar, tapi tentu tidak didapat ya, dan Abu Sufyan berhasil melarikan diri. Kalau Suwaik tadi sudah jelas nama kurma yang dibawa oleh Abu Sufyan. Kejadian kelima adalah perang Ghatafan. Ghatafan ini satu suku yang besar sekali, banyak sekali ya, jumlah mereka tinggal di wilayah Najd. Ya, wilayah Najd ini lebih dekat ke negeri Syam. Yang telah bersiap-siap menyerang Madinah, tapi akhirnya Nabi SAW menyerang mereka terlebih dahulu. Dan itu terjadi tepatnya bulan Safar tahun 3 Hijriah. Badr, ini sedikit saya tambahkan informasi, terjadi di Ramadan. Suwaik atau perang ya Sulaim tadi di bulan Syawal. Dzulqa'dah sampai Muharram tidak ada peperangan. Jadi kan kita bicara perang Badr tahun 2 Hijriah ya. Nah, Badr terjadi bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Kemudian perang Sulaim, Bani Sulaim dan Suwaik itu di bulan Syawal. Jadi setelah Lebaran, Idul Fitri, tadi Abu Sufyan coba berusaha menyerang kota Madinah dan akhirnya membunuh satu orang. Lalu Nabi SAW mengejarnya, itu di bulan Syawal tahun 2 Hijriah. Kemudian bulan Dzulqa'dah, satu bulan lagi setelahnya. Jadi Ramadan Badar, Syawal suku perang Suwaik tadi dan Sulaim atau Sulaim. Kemudian bulan Dzulqa'dahnya 11-nya itu perang ya, bulan Dzulqa'dah sampai bulan Muharram tahun 3 Hijriah nggak ada peperangan. Safar, bulan Safar terjadi peperangan. Nabi SAW menyerang suku Ghatafan. Ceritanya adalah Ghatafan saat mendengar penyerangan Nabi SAW, waktu mereka bersiap-siap nih mau menyerang, Nabi SAW ternyata sudah menyerang ke wilayah mereka. Mereka lalu melarikan diri ke gunung karena belum siap untuk berperang dan masih takut ya, pada Nabi SAW setelah mengalahkan ya, suku Quraisy di Badr. Perlu juga kita tahu satu hal ya, salah satu kelebihan Nabi SAW dan ini juga kelebihan umat Islam yang mengikuti langkah beliau. Beliau mengatakan, nusirtu birru'b masirata syahr. Saya diberikan oleh Allah karunia bisa ya membuat musuh saya takut ya sebelum diserang itu jarak 1 bulan. Jarak 1 bulan. Dan itu terjadi setelah Nabi SAW meninggal. Seluruh ya Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kemudian datang dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, umumnya seluruh umat Islam yang masih berpegang pada sunnah, gitu kan, mengikuti Nabi SAW, musuh-musuhnya takut semua. Sebulan sebelum penyerangan mereka sudah ketakutan, minta perdamaian. Itu sudah terjadi. Sekarang malah terbalik nih. Jangankan tunggu sebulan, kita ngomong saja saya mau perang, diketawain sama orang kafir. Karena cuma ngomong doang, nggak ada yang berani keluar gitu kan. Masalahnya, atau tidak ada pendukungnya dari para pemimpin dan seterusnya gitu kan. Jadi kata para ulama, sekarang ini malah masa-masa di mana kita kena dengan hadis Nabi yang lain. Hadis Nabi SAW yang berbunyi,
Akan datang satu zaman nanti di mana umat-umat selain kalian akan akan memperebutkan kalian, sebagaimana ya, hadis mengatakan al-akalah. Akalah itu nama serangga kecil yang biasa manggil teman-temannya untuk grogotin makanan. Sebagian ulama hadis juga mengatakan al-akalah ini istilah bagi orang yang buat makanan, undangan, lalu manggil tamunya, ayo ayo makan sini yuk. Nah, umat Islam ibaratnya makanan tuh, dikeroyokin. Lalu para sahabat mengatakan, amin killatin nahnu yawma idin ya Rasulullah, apa kami waktu itu sedikit ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, bukan sedikit, enggak, tapi malah kalian banyak sekali ya. Dan pada saat itu Allah akan angkat rasa takut musuh kalian, tidak segan lagi pada kalian. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, pada saat itu di dalam hati kalian sudah tertanam al-wahan. Sahabat bilang, apa itu wahan ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, wahan itu cinta dunia ya, dan takut mati. Riwayat lain, cinta dunia dan takut jihad. Itu riwayat lain. Jadi kalau itu sudah ada dalam hati kita, luar biasa, untuk kerjaan, untuk ini, untuk prestasi duniawi kita kejar, tapi untuk membela agama Allah kita nggak mau peduli, gitu kan? Sekarang Palestina lagi dibombardir oleh Yahudi, kita berdoa saja nggak pernah, gitu kan? Nggak pernah berdoa, apalagi nyumbang, apalagi kalau ikut sudah sangat jauh. Maka di situ masuklah, ya, rasa takut musuh kita diangkat, seperti kondisi sekarang, gitu kan? Ya, semoga Allah SWT memperbaiki keadaan muslimin. Nabi SAW lalu berkemah di dekat mata air yang bernama Dhi Amr. Dhi Amr. Ini di sekitar wilayah atau suku Ghatafan itu. Oleh karena itu peperangan ini juga disebut dengan Ghazwu Dhi Amr. Orang Arab zaman dulu itu biasanya menjadikan simbol atau nama sebuah tempat itu mereka cari mata air. Lalu kemudian mata air itu dikasih nama, lalu mereka mengatakan, oh di mata air ini gitu. Nabi SAW sempat berkemah di lokasi tersebut untuk menunjukkan kekuatan Islam, karena suku Ghatafan lari semua ke gunung, mereka ketakutan bahwa Islam sudah ekspansi sampai wilayah Najd. Najd itu sudah dekat negeri Syam, dan suku Ghatafan tidak berani menghadapi Nabi SAW. Nah, ini penting ya. Sayangnya umat Islam tidak memiliki mahaba ya, atau wibawa seperti zaman dulu. Tidak terjadi peperangan pada saat itu, hanya ada kejadian kecil, yaitu Nabi SAW seringkali senang sendirian saat di kemah agar lebih tenang dalam beribadah. Ada kejadian kecil nih, suku Ghatafan lagi di atas gunung, mereka mantau muslimin dari jauh. Umat Islam gak nyerang sampai ke atas, dibiarin dikepung aja sekitar gunungnya itu, gitu kan. Nah, ada kejadian kecil sih, tidak terjadi peperangan. Waktu Nabi SAW sedang sendiri di kemahnya, ya, lagi berbaring, dan Nabi biasa lebih senang begitu. Ya, beliau ingin lebih ada waktu beribadah. Saat Nabi SAW sedang sendirian di kemah, suku Ghatafan yang sedang bertahan ya, di atas gunung memperhatikan Nabi SAW dan mereka mengenalnya. Maka salah seorang dari mereka berkata, sungguh kalian tidak akan mendapatkan kesempatan emas sebagaimana keadaan Muhammad saat ini. Siapa yang siap membunuhnya? Jadi waktu itu Nabi SAW lagi berbaring, gitu kan, pintu tutup kemahnya terbuka, dan itu kelihatan oleh suku Ghatafan dari atas gunung. Nah, ini kata sebagian ahli sejarah, gunung yang disembunyikan Ghatafan bukan gunung yang besar, bukan gunung yang tinggi, gitu kan. Tapi mereka dari atas, maka mereka bisa memantau Nabi SAW. Maka mereka bilang salah satu, ini tidak ada yang kesempatan emas nih, karena mereka sepakat kalau pimpinan satu pasukan terbunuh, semua pasukannya bisa kalah, gitu kan. Maka mereka berusaha membunuh Nabi SAW. Lalu mereka sepakat, mereka saling bicara, siapa yang berani bunuh Muhammad nih, kesempatan emas, dia lagi tidur. Turunlah seseorang yang bernama Dathur ibn Harith. Dathur ibn Harith. Orang ini berkata, aku akan membunuhnya. Setelah menunggu cukup lama sampai Nabi SAW tertidur, tiba-tiba Dathur ibn Harith tanpa ada yang mengetahui dari kaum muslimin, juga termasuk Nabi SAW sendiri, ia sudah berada di atas kepala Nabi SAW dengan pedang yang terhenus, dan ia berkata, jadi sudah tiba-tiba di atas kepala Nabi, sudah di dalam kemah, kemudian sudah anusin pedangnya, gitu kan. Lalu dia berkata, siapa yang bisa menyelamatkanmu wahai Muhammad dariku? Jadi pedang sudah di leher Nabi SAW, tinggal diiris bisa mati Nabi SAW, gitu kan. Nabi SAW sangat tenang, dan ini sebuah pelajaran besar nih.
seorang mukmin harus tahu asas agama kita, Bapak Ibu sekalian, satu kalimat. Siapa yang tahu nih? Apa asas agama kita? Asas, pondasinya. Kalau ini benar pondasinya, saya jamin Bapak Ibu sekalian, agama yang Anda anut sekarang ini Anda akan pertahankan sampai mati. Kemudian semua perintah Anda akan mudah kerjakan, semua larangan Anda akan tinggalkan. Satu kalimat. Asasnya, pondasinya. Keyakinan. Itu pondasinya. Tidak boleh seorang muslim ragu, oh agama lain bisa masuk surga juga ya. Inna dina indallahil Islam. Pegang itu. Agama diterima sisi Allah hanya Islam. Nasrani, Yahudi, Majusi, orang musyrik, Hindu, Buddha masuk neraka. Selesai. Itu harus diyakinin. Kalau mereka meninggal dalam keyakinan itu. Dan tidak boleh ragu agama kita yang benar, agama mereka salah. Harus yakin. Semua orang yang beriman dan beramal soleh akan dapat pahala masuk surga kalau meninggal. Benar. Bapak Ibu sekalian, saya berani sumpah demi Allah. Ya, di atas tempat saya ngajar Bapak Ibu sekalian ini. Kalau Anda pertahankan nih, tetap dalam Islam. Kemudian mengerjakan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang. Sampai tunggu malaikat maut, hitungan detik cabut ruh Anda pasti insya Allah masuk ke surga. Tinggal nunggu itu saja, nggak ada masalah. Pertahankan sekarang sampai mati, kata Allah hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kalian mati selesai. Dan dikatakan dalam firman-Nya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Satu kata kunci kata Allah, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Sudah pasti selamat tuh. Gitu kan? Sudah dipastikan. Jadi tidak boleh ragu. Dan kita harus yakin semua orang yang bermaksiat juga pasti akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin dengan itu, tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak. Dan harus yakin. Kita punya Tuhan Allah SWT. Kalau saya sakit, yang ciptakan saya Allah, yang ciptakan penyakit itu Allah, ya, yang ciptakan kesembuhannya dan siapin juga. Selesai. Itu keyakinan dasar seorang muslim. Itu pondasinya. Harus yakin dengan semua apa yang Allah SWT janjikan. Tidak boleh ragu sama sekali. Tidak boleh ragu sama sekali. Waktu Nabi SAW, bayangkan kalau kita di posisi beliau nih, lagi baring, tiba-tiba musuh sudah di atas kepalanya, ya, dan siap menebas leher Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, hai Muhammad, siapa yang bisa selamatkan kamu dari saya? Dengan sangat tenang, kata Nabi SAW dengan kalimat yang jelas dan tegas. Tidak bergerak Nabi. Nabi mengatakan, Allah. Satu kalimat, Allah. Yang terjadi, subhanallah, tiba-tiba Dathur bin Haris terdorong ke belakang dan jatuh. Karena dengar kalimat itu. Begitu pula pedang yang ia pegang tiba-tiba terlepas dari tangannya. Lalu Nabi SAW dengan gerakan yang cepat berdiri, mengambil pedang tersebut, kemudian tiba-tiba berada di atas kepalanya Dathur tadi. Dan meletakkan pedang di lehernya sambil berkata, wahai Dathur, siapa yang bisa menolongmu dari saya sekarang? Kalau tadi saya Allah, kamu siapa? Gitu kan? Maka Dathur berkata, tidak ada. Dia nggak ada Tuhannya. Orang musyrik, nggak ada. Maka ya, Nabi SAW pun mengatakan, kamu bebas, pergi aja, saya tidak akan membunuh kamu. Ini juga pelajaran yang luar biasa dari akhlak Nabi SAW. Jadi Bapak Ibu sekalian, bangun agama Anda ini, ya, semua perbuatan yang diperintahkan dan meninggalkan larangan di satu kalimat, keyakinan. Saya kalau sholat dapat pahala nggak ya? Dapat pahala. Kalau Nabi SAW bilang sholat berjamaah itu 25 kali lipat dibandingkan sholat sendiri, harus yakin. Kadang-kadang saya bingung terus terang ini, kecuali darurat ya, ada udzur syar'i. Bapak-bapak terutama nih, kalau ibu-ibu masih ada keringanan sholat di rumah. Kenapa bapak-bapak tidak sholat di masjid? Saya ingin tanya. Alasannya jauh Ustaz. Biasa ada motor, ada orang pakai mobil di Saudi udah biasa. Masa kita kalau ke acara perkawinan bisa pakai mobil mewah ke masjid nggak bisa? Gitu kan? Ada orang nih gini, contoh rasional, biasanya kalau pakai hitung-hitungan duit cepat difahamin ya. Anda kerja di disuruh lakukan satu perbuatan di satu perusahaan, kerja di satu perusahaan nih, lalu dikasih tugas nih, kerja begini dan begitu, dikerjakan satu perbuatan, gajinya 1 juta. Ada perusahaan yang lain mirip sama yang pertama, pekerjaannya sama, energi yang dikeluarkan sama, waktu kerjanya sama, gajinya 25 juta. Pilih yang mana? Hah?
Kok malu-malu? 25 juta pasti. Mana ada orang pekerjaan yang sama, waktu sama, ini 1 juta tuh 25 juta. Pilihnya 1 juta. Aneh ya kalau orang pilih 1 juta kan? Wah, kalau duit orang bilang aneh. Kenapa kalau sholat bisa? Ini 1 pahalanya, ini 25. Masih banyak orang pilih yang 1 tuh. Padahal ini 1 juta dengan 25 juta. Tadi kalau sudah juta-juta ini langsung difahamin gitu kan. Begitu tuh. Belum hadis lain, kalau orang sholat sendiri dengan sholat berjamaah, perbandingannya 27 derajat. 27 prestasi. Kerja di sini tadi 1 juta gajinya, prestasinya lama naik jabatannya. Di sini kerja sama pekerjaan, sama waktu, sama energi 25 kali lipat, gitu kan, 25 juta gajinya plus 27 ijazah, sertifikat semua dikasih. Kata Abdullah bin Abbas, 27 derajat itu radhiyallahu anhuma, 1 derajat ke derajat di atasnya itu 500 tahun. Jaraknya. Apa susahnya tuh melangkah ke masjid kaki itu? Kenapa? Berjamaah. Longin waktu azan berhenti. Nah gitu. Harus sholat dulu. Dan itu penting sekali. Ini asas keyakinan, harus yakin. Tidak boleh ragu ya. Tidak boleh ragu. Jadi semua yang Allah SWT janjikan dan ancamkan itu pasti benar. Nggak boleh ragu. Surga benar ada, neraka benar ada. Apa diantara doa Nabi SAW? Ya Allah, annakal haq, aku beriman kau benar. Wa qaulukal haq, perkataanmu benar. Wa liqa'uka haq, pertemuan denganmu benar. Wal jannatu haq, surga itu benar. Wan naru haq, neraka itu benar. Wan nabiyyuna haq, dan semua nabi-nabi benar ada. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq, dan Muhammad SAW benar juga ada, gitu kan? Ini jelas sekali semuanya dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pondasinya, nggak boleh ragu sama sekali. Nggak boleh ragu sama sekali. Saya sedikit titik beratkan nih. Ada orang-orang yang semoga Allah berikan hidayah terpengaruh dengan pemahaman liberal. Liberal ini pemahaman yang lagi dimasukin pemikiran perang budaya ya, yang orang-orang non muslim masukkan ke tengah-tengah Islam. Di antaranya semua agama sama. Sekarang kan gitu. Kemudian juga ada perkataan boleh nikah lintas agama. Sekarang Bapak Ibu sekalian, saya kemarin khutbah Jumat, mungkin hampir 50 menit saya khutbah Jumat, sampai saya teriak-teriak di mimbar. Bapak-bapak ini kalau sempat hadir khutbah Jumat saya agak beda retorikanya, saya teriak-teriak. Jadi mungkin bisa 4-5 kali dari suara saya sekarang. Karena Nabi SAW memang titik beratkan kalau beliau sedang khutbah Jumat seperti sedang memperingatkan perang. Gitu kan? Alhamdulillah tidak ada yang tidur dan semua membelalak matanya. Di antaranya itu saya bahas judul, bisa dilihat di YouTube ya, atau di web saya, itu judulnya Hiduplah Mulia dengan Islam. Itu saya sempat bilang, saya heran dengan sebagian orang yang berfaham liberal ini. Saya tidak katakan muslim, fahamnya liberal, lain agamanya itu, yang mengatakan bahwasanya semua agama sama, semua bisa masuk surga. Kalau begitu saya bilang, bapak-bapak sekalian, ayo kita rame-rame murtad saja jadi Nasrani. Enak jadi Nasrani, nyanyi-nyanyi seminggu sekali masuk surga. Ngapain jadi muslim susah-susah? Jadi Nasrani aja enak. Itu pun tidak wajib ke gereja loh. Kemudian pada saat sudah buat dosa banyak, datang ke pasturnya dikasih air, disemprot-semprotin, sudah selesai masuk surga. Enak benar. Lebih baik jadi dia saja kita, gitu kan? Kenapa harus repot-repot jadi muslim? Nggak bisa. Lalu dikatakan boleh nikah lintas agama. Itu betul. Tadi ayat tadi berhubungan dengan masalah tidak boleh ragu tentang kafiran orang kafir dan kita harus yakin dengan kebenaran Islam. Allah mengatakan dalam surah Al-Imran ayat 85 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang coba-coba milih selain Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW, gitu kan? Sebagai panduan dia, agama dia tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Nggak mungkin. Ada lagi yang bilang boleh menikah lintas agama. Sampai sekarang banyak muslimah yang semoga Allah kasih hidayah nikah dengan laki-laki. Apa yang dikejar dari laki-laki kafir tuh? Saya nggak tahu. Kegagahannya kah? Kekayaannya kah? Memang sudah habis stoknya orang muslim. Banyak sekali orang muslim, gitu kan? Kenapa seakan-akan kalau nggak nikah sama ini mati? Ini prinsip dasar yang salah ya. Sama pernah saya ingatkan, ada orang bilang saya kalau tidak minum kopi pagi hari kepala saya pusing.
Saya kalau tidak merokok nggak bisa berpikir. Nanti benar-benar kalau nggak ada kopi pusing, kalau nggak merokok benar-benar nggak bisa berpikir, gitu kan? Saya kalau tidak nikah sama orang ini saya bisa gila. Gila benar nggak? Jadi gila benar, nggak usah, manusia sama kok. Kan gitu. Apa kata Nabi SAW? Kalau kalian melihat dari lawan jenis kalian yang membangkitkan syahwat kalian, kembalilah kepada pasangan halal kalian, karena dia punya apa yang dimiliki oleh orang itu. Kemaluannya sama. Walaupun ini posternya berbeda-beda, ujung-ujungnya kemaluannya sama. Itu cuma variasi kehidupan. Tapi orang subhanallah berani jual iman dan agamanya karena padi, kemasan yang berbeda itu. Kan gitu. Sayang sekali. Perhatikan baik-baik. Waktu Nabi SAW di Mekah sebelum dinubuatkan jadi Nabi, salah satu anak Nabi bernama Zainab radhiyallahu anha menikah dengan As bin Abi As atau Abil As terkenal. Abil As ini salah satu penyembah berhala sebenarnya. Jadi dia diam-diam suka nyembah-nyembah berhala. Waktu Nabi SAW dinubuatkan jadi Nabi, gitu kan? Zainab beriman pada risalah Nabi SAW. As bin Abi As nggak mau. Dia nggak mau masuk Islam. Nah karena dia tidak mau masuk Islam, gitu kan? Akhirnya yang terjadi dipisahkan oleh Nabi SAW. Nggak boleh kumpul dengan Zainab. Dan dia pisah dengan Zainab itu 15 tahun. 15 tahun dipisah dengan Zainab, dipisahkan langsung. Nanti setelah kejadian perang Badar ini di sini ya, diantaranya perang Badar ini sebenarnya termasuk yang tertawan itu adalah Abil As. Abil As ini adalah mantan anak mantunya Nabi. Ditawan, kemudian jadi 13 tahun Nabi jadi Nabi di Mekah, itu dia masih dalam keadaan kafir. Waktu terjadi perang Badar tahun 2 Hijriah, tambah 2 tahun berarti 15 tahun, itu dia tertawan di Badar. Lalu kemudian dia waktu masuk ditawan, lalu kemudian dia menyuratin, dia informasikan ke Zainab kalau dia tertawan, dia minta tolong Zainab tebus buat dia. Maka Zainab pun radhiyallahu anha mengirim kepada Nabi SAW kalungnya Khadijah radhiyallahu anha yang pada saat Zainab menikah diberikan hadiah. Waktu Nabi SAW lihat kalung tersebut dalam hadis Bukhari, beliau menangis mengingat istrinya Khadijah radhiyallahu anha yang sangat berjasa dalam hidup beliau, gitu kan. Maka yang terjadi kata Nabi SAW, kalau kalian ingin kepada para sahabat, bebaskanlah Abil As untuk Zainab. Maka para sahabat pun akhirnya membebaskan Abil As. Tapi di sini Abil As waktu dia sementara ditawan, ya, itu dia melihat perilaku orang Islam baik dengan tawanan dan seterusnya lah, gitu kan. Maka dia tertarik dengan Islam. Dia diam-diam dia balik ke Mekah, dikembalikan semua amanah-amanah orang, kemudian baru dia mengucapkan syahadat, datang ke Madinah. Waktu dia ucapin syahadat, sudah 15 tahun pisah nih. Selama si perempuan muslimah ini belum menikah, gitu kan, belum ada suaminya, maka Nabi SAW kembalikan dengan Zainab tanpa pernikahan. Dia langsung dianggap boleh kembali, yang penting dia syahadat. Jadi kalau ada suami istri, istrinya masuk Islam, suaminya belum, itu harus dipisahkan langsung, nggak boleh, nggak halal berhubungan sampai si suami juga ucapin syahadat. Apa kata Allah SWT tentang orang kafir, gitu kan? Kata Allah SWT dalam Al-Quran tentang muslimah sahabat Nabi yang sempat suaminya nggak mau masuk Islam di Mekah, mereka hijrah ke Madinah. Kata Allah, lahunna yahillu lahum. Ingatlah hai Muhammad, perempuan-perempuan sahabiat ini, gitu kan, tidak halal lagi untuk laki-laki kafir itu. Mereka di Mekah sebelum mereka syahadat. Ini suami-suami mereka pun tidak halal sebelum syahadat. Wala hum yahilluna lahun. Dan mereka pun laki-laki kafir itu tidak boleh, tidak halal buat perempuan-perempuan muslimah ini. Enggak boleh. Jadi jelas, kenapa bisa ada orang berani mengatakan boleh nikah lintas agama? Apa kata Allah SWT dalam ayat lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ingatlah wahai perempuan-perempuan muslimah, seorang budak laki-laki berkulit hitam yang mukmin jauh lebih baik dari laki-laki musyrik, walaupun laki-laki itu membuat kalian terkagum-kagum kekayaannya, ketampanannya. Lalu Allah mengatakan sebaliknya, wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Dan wahai laki-laki muslim, seorang budak wanita kulit hitam, budak wanita mukminah jauh lebih baik daripada wanita musyrikah yang kafir, walaupun dia wanita itu membuat kalian terkagum-kagum. Apa alasannya?
Kata Allah, ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih. Jadi mereka itu memanggil kalian, membawa kalian kepada api neraka, dan Allah ingin kalian menuju kepada pengampunan dan juga surganya. Jadi ini alasannya. Saat Dastur ibn Harith balik kepada kaumnya, kembali ke kisah tadi orang yang mau coba bunuh Nabi SAW, Nabi kan bebasin, silakan kamu pergi. Dan ini juga termasuk dalam Islam satu pelajaran ya. Kalau sudah ada orang minta maaf, ada orang sudah kalah, ya udahlah, silakan. Kita nggak perlu kesempatan makin menindas dia. Nabi tadi sudah mau dipenggal lehernya, tapi Nabi maafin, sudahlah kamu pulang. Dia pulang ke kaumnya, ternyata banyak hikmahnya tuh. Lalu mereka bertanya, apa yang terjadi padamu tadi? Kenapa kau tidak bunuh Muhammad? Dan kenapa tiba-tiba kamu terbalik dan kamu dikalahkan oleh Muhammad? Kata Dastur bin Harith, saat Muhammad berkata Allah, tiba-tiba aku merasa ada yang mendorongku dengan sangat keras sehingga aku terjatuh. Kejadian selanjutnya, ini yang keberapa nih? Yang keenam ya, adalah Ghazwat Furq ya, di wilayah selatan, tepatnya wilayah Najran. Jadi ini lebih dekat ke wilayah Yaman ya. Terjadi peperangan juga pada bulan Rabiul Awal tahun 3 Hijriah. Nabi SAW menuju ke Furq untuk menghalang kafilah Quraisy. Tetapi misi ini belum berhasil karena kafilah tersebut berlalu, dan tetap dikatakan Ghazw karena Nabi SAW sendiri yang memimpin ya tadi pasukan untuk menyerang kafilah Quraisy. Yang selanjutnya adalah Ghazwat Bani Qainuqa. Nah, ini pelajaran yang besar nih. Qainuqa adalah salah satu suku Yahudi di Madinah. Suku Yahudi di Madinah. Jadi ada 3 suku Yahudi, nanti kita pelajarin semua itu. Qainuqa ini akan kita bahas sebentar lagi. Ada Nadir dan ada Quraidah. 3 suku Yahudi terkenal di Madinah. Bahkan sebagian ahli sejarah Muslim mengatakan sekarang itu di Israel, gitu kan, umumnya memang mereka nyebar dari 3 suku besar ini. Ya, 3 suku besar ini. Baik, suku Qainuqa ini ada ceritanya. Jadi ada peperangan Qainuqa. Saat Nabi SAW balik ke Madinah di bulan Rabiul Awal, terjadi kejadian kecil yang menyebabkan terjadinya perang dengan suku Qainuqa. Suku Qainuqa adalah salah satu suku Yahudi yang menghuni di Madinah, masyhur memiliki pasar yang besar. Ada seorang sahabiat Nabi sedang belanja di salah satu toko emas mereka. Saat sedang duduk, tanpa disadari salah satu orang Yahudi mengaitkan ujung bagian bawah pakaian sahabiat tadi, gitu kan? Diambil besi, dicantol dari bawah bajunya, dari belakang pelan-pelan pakai besi, terus dicantolin ke bagian lehernya, leher bajunya. Sehingga pada saat sahabiat ini berdiri, tersingkaplah paha bagian belakangnya, ya, terbuka auratnya. Yang spontan sahabat itu berteriak ya. Pada saat yang bersamaan ada seorang muslim sahabat laki-laki lagi lewat di depan toko emas itu. Melihat kejadian tersebut, ternyata anak yang tadi anak Yahudi ini, anak muda Yahudi yang sengaja mencantolnya ada di situ. Dan ternyata waktu sahabat ini teriak, orang Yahudi itu dan temannya lagi satu ketawa, menertawakan si muslimah ini sambil melihat auratnya, gitu kan. Maka sahabat ini waktu lewat melihat kejadian tersebut langsung spontan menghenuskan pedangnya, lalu menusuk memukul orang Yahudi tadi yang mencantolkan besi itu. Maka kenalah pukulan orang Yahudi tadi, tapi nggak mati ya, cuman dipukul sama pedang, gitu kan, luka, tapi nggak mati. Melihat kejadian muslim tadi tebasin pedangnya ke orang Yahudi ini, tidak mati dia. Maka satu pasar orang-orang Yahudi ini datang ngeroyokin sahabat tadi. Sampai akhirnya mereka membunuh sahabat itu. Mereka membunuh sahabat tadi. Tapi mohon maaf juga saya tidak temukan namanya sahabat ini dalam buku-buku sejarah. Cuma dikatakan seorang sahabat Nabi sedang lewat. Sahabiat tadi ini, perempuan muslimah sahabat ini yang sempat melihat kejadian itu langsung lari, pergi ke masjid Nabi SAW melaporkan, ya Rasulullah begini kejadiannya. Sampailah berita tersebut kepada Nabi SAW dari sahabat tadi. Lalu Nabi SAW segera meminta agar pembunuh sahabat tadi ya diserahkan kepada kaum muslimin. Tapi orang-orang Yahudi menolaknya. Maka Nabi SAW segera membentuk pasukan lalu mengepung mereka. Jadi sebelum menyerang Nabi sempat tanya, kirimin surat. Tadi kisahnya begini, ada seorang sahabat saya dibunuh, orang muslim,
maka siapa yang bunuh serahkan kepada kami. Kami harus hukum. Jadi bukan spontan Nabi nyerang semua langsung, enggak, gitu kan? Tapi karena mereka menolak, maka Nabi SAW akhirnya ya, membentuk pasukan dan mengepung bentengnya suku Qainuqa. Perlu juga Bapak Ibu tahu di kota Madinah, walaupun itu kota Madinah kota yang besar, gitu kan, ada tembok yang mengelilingi kota Madinah pada zaman itu. Di dalam kota Madinah sendiri ada benteng-benteng lagi. Jadi setiap suku itu punya benteng sendiri lagi. Termasuk suku-suku Yahudi ini punya benteng, punya pintu gerbang. Jadi nggak bisa sembarangan orang menyerangnya. Nabi SAW keluar dari masjid beliau mengepung bentengnya suku Qainuqa ini. Saat itu ada 700 prajurit dari Qainuqa yang bersenjata lengkap dan mereka memiliki benteng yang sangat kokoh di dalam kota Madinah. Di dalam benteng tersebut segala kebutuhan mereka dari sumur sampai pertanian dan perkebunan juga peternakan yang berada di dalamnya bisa mencukupi untuk mereka untuk kebutuhan 1 tahun. Jadi suku Qainuqa ini kalau misalnya pun diserang, kayak kalau Nabi SAW menyerang mereka, mereka tutup gerbang, susah untuk manjat naik ke atas, gitu kan? Zaman dulu nggak ada alat kayak kita sekarang mungkin ya. Mungkin ada pesawat, mungkin ada tangga yang mudah. Ini zaman dulu susah sekali, gitu kan? Mereka manjat apa aja di tembok gitu, tapi sulit gitu. Maka waktu itu suku Qainuqa memiliki 700 prajurit yang siap berperang dan benteng mereka sangat kokoh. Serta di dalam benteng itu kalaupun mereka tidak keluar-keluar, bisa cukup peternakan, ya, perairan mereka dan semua perkebunan cukup untuk 1 tahun. Satu benteng itu, dan itu jumlahnya ada ribuan orang di dalam benteng tersebut. Suku Qainuqa lalu membentengi diri dalam benteng dan mengiklankan berperang melawan Nabi SAW. Jadi Nabi masih ingatkan waktu dikepung, ya, serahkan pembunuh muslim tadi. Kalau enggak kami akan kepung kalian. Kalaupun kami berhasil tembus, kami akan memerangi kalian. Ternyata mereka tidak mau. Bahkan mereka ribut dari atas bentengnya dengan sombong mengatakan, "Hai Muhammad, kami menantangmu. Cobalah kalau kau bisa tembus benteng kami ini." Nabi SAW mengingatkan mereka terus bahwasanya beliau tidak mau memerangi mereka, tapi hanya menginginkan para pembunuh saja. Tapi suku Yahudi Qainuqa dengan sombong menjawab, "Wahai Muhammad, apakah kalian pikir seperti kami ini seperti orang Quraisy yang gampang menyerah? Bila engkau memerangi kami, maka kami pasti pun akan memerangimu, hai Muhammad. Jadi kalau bisa silahkan." Gitu. Ini jelas mereka telah menantang Nabi SAW untuk berperang. Ya. Dan siapapun yang menantang Nabi berarti menantang Allah Azza wa Jalla. Saat seperti ini, ya, sudah diwajibkan seorang muslim untuk mempertahankan kehormatan agama Allah, juga wibawa seorang muslim yang didukung dengan kemampuan militer. Jadi kalau sudah terjadi hal yang sama tadi, muslim sudah keluar pasukan, ada pasukan kafir nantang, nggak boleh pulang, harus mempertahankan kehormatan agama. Ya, mati syahid atau pulang bawa kemenangan. Karena Islam tidak pernah, seorang muslim tidak pernah kenal namanya kekalahan. Tidak pernah kenal namanya kekalahan. Kalau kita keluar nih 7.000 pasukan, mati semua terbunuh, semua mati syahid. Nggak kalah ini, menang, gitu kan? Atau pulang membawa kemenangan. Pada saat itu turun firman Allah Subhanahu wa taala, dan sudah saya jelaskan itu hari ya. Salah satu pelajaran penting dari sirah adalah kita bisa tahu sabab nuzul ayat Al-Qur'an. Salah satu ayat yang turun pada kejadian suku Qainuqa lagi dikepung oleh Nabi SAW, surah Al-Imran. Urutan 3 ayat 12 sampai 13. Al-Imran surah nomor 3 ayat 12 sampai 13 bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang kafir Yahudi Qainuqa itu, kalian pasti akan dikalahkan di dunia ini. Sekarang dengan pengepungan ini Allah jamin pasti kalian akan kalah dan akan digiring ke dalam neraka Jahannam. Pada saat nanti berhasil ditembus benteng itu, pasti kalian akan terbunuh. Jadi Allah pastikan itu. Dan dengan terbunuhnya kalian dalam keadaan kafir, kalian akan dibawa ke neraka Jahannam, dan itu tempat yang paling buruk. Itu ayat 12-nya. Ayat 13 kata Allah, qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sesungguhnya telah ada tanda bagi kalian pada dua golongan yang telah bertemu atau bertempur.
maksudnya antara muslimin dengan orang-orang musyrik Mekah yang terjadi di perang Badar. Jadi Allah peringatkan orang-orang Yahudi nih, satu golongan berperang di jalan Allah dan golongan yang lain orang kafir Mekah itu ya mereka berperang sebagai orang kafir, dan dengan izin Allah orang-orang kafir itu melihat pasukan orang-orang beriman dua kali lipat dengan mata kepala mereka. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat pelajaran dan tanda-tanda bagi orang yang mempunyai mata hati. Setelah terkepung selama 15 hari, akhirnya suku Qainuqa meminta perdamaian dengan beberapa kali menyurati Nabi SAW. Tetapi Nabi SAW menolak. Sampai akhirnya Nabi SAW mensyaratkan, kalau mau maka kalian harus tunduk dengan hukumku. Terserah, aku mau melakukan apapun pada kalian, gitu kan? Subhanallah, karena ketakutan yang sangat mendalam dalam diri suku Qainuqa setelah 15 hari pasukan muslimin tidak tinggalkan benteng mereka, sehingga ya membuat mereka menyerah, dan 700 prajurit mereka semua menyerah di bawah hukum Nabi SAW. Sebelum kita lanjutkan, ada pelajaran juga di sini. Kalau kita sudah nawarkan orang kafir dalam peperangan ya, ayo serahkan, misalnya sebabnya seorang muslim dibunuh nih, serahkan pembunuhnya muslim, nggak mau, baik serahkan kedua kali, nggak mau, 3 kali, nggak mau. Nabi SAW berulang kali menawarkan mereka, serahkan, kami nggak mau berperang, tidak mau. Kemudian mereka mengiklankan peperangan, mereka bilang lawan aja kami kalau bisa. Misal, ingat seorang muslim nggak boleh mundur, ya, tidak boleh mundur. Itu sudah menjaga kehormatan agama dan kehormatan dia sebagai seorang muslim. Diteruskan. Dan kalau mereka sudah terkepung dan terkalahkan, gitu kan, lalu mereka mau minta maaf, gitu kan, ini sudah tidak boleh. Karena tadi sudah ditawarin berapa kali. Sekarang begitu terdesak, sudah mau kalah, baru mau mengalah, gitu kan. Maka Nabi SAW menolak, nggak ada perdamaian. Bisa saya terima kalau kalian mau mengalah, bukan damai. Kalian tunduk di dalam hukum saya, terserah, kata Nabi. Saya mau bunuh kalian semua boleh, saya mau bebasin boleh, terserah saya. Subhanallah, kata para ahli sejarah, karena ketakutan, dan pada saat itu orang-orang Yahudi punya 700 prajurit pilihan. Ini jumlah yang besar ya. Pada zaman itu 700 militer, tentara yang siap perang. Tapi karena ketakutan mereka semua hanya tunduk dengan hukum Nabi SAW. Nabi SAW sudah niat untuk membunuh semuanya 700 orang itu. Karena 700 orang ini memang ahli perangnya suku Qainuqa. Dan ternyata pemimpin orang-orang munafik yang bernama Abdullah bin Ubaidillah bin Salul. Siapa orang ini? Kepalanya orang-orang munafik. Dan lihat ya, ambil pelajaran. Kalau di Indonesia ada orang seperti ini, berarti lihat sifat kemunafikan ada padanya. Abdullah ya bin Ubaidillah bin Salul ini punya kerjasama dengan orang Yahudi. Jadi dia memang membela orang-orang Yahudi yang mengetahui niat Nabi SAW untuk membunuh 700 daripada pasukan tadi pilihan itu. Dan dia sebelumnya memiliki kesepakatan saling menjaga keselamatan dengan suku Qainuqa. Maka ia pun mendatangi Nabi SAW sambil berkata, wahai Rasulullah, berbuat baiklah untuk sekutu-sekutuku. Nabi SAW memalihkan wajah darinya. Abdullah terus saja mendatangi Nabi SAW dan terus memohon, wahai Rasulullah, berbuat baiklah pada sekutu-sekutuku. Tapi ini dengan kalimat yang kasar ya. Kalau dalam buku-buku sejarah bahasa Arab itu, dia sambil memegang pundak Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, berbuat baik dengan sekutu-sekutuku. Jadi seakan-akan dia mau tunjukkan kalau dia muslim. Padahal sebenarnya Abdullah ini namanya Abdullah, tapi dia kepala munafikin. Dan surah Al-Quran, surah munafikin turun paling banyak ayatnya kepada Abdullah bin Ubaidah bin Salul ini. Dan dialah yang pada saat meninggal waktu Nabi SAW sholatin, Allah tegur. Allah mengatakan, hai Muhammad, mulai hari ini jangan pernah kau sholatin satupun dari orang munafik. Dan jangan kau berdiri di atas kuburan mereka, dan jangan kau beristighfar untuk mereka. Walaupun kau istighfar 70 kali, maka Allah tidak akan terima, gitu kan. Dia datang lalu dia mengatakan, terus dia memohon pada Nabi SAW, ya, apakah, dia sambil berkata, apakah engkau akan membunuh 700 orang sekaligus dalam satu hari? Lalu bagaimana kesepakatan antara aku dengan mereka? Maka Nabi SAW berkata, menjauhlah dariku, gitu kan.
Abdullah terus berkata, aku tidak akan membiarkanmu sampai engkau berbuat baik pada sekutu-sekutuku. Sampai akhirnya Nabi SAW mengatakan, baiklah, semua 700 orang ini milik kamu, silahkan, kamu mau apain. Akhirnya Abdullah memerintahkan agar 700 orang tersebut dibebaskan. Sebagian besar dari Yahudi Kainuqa masih takut dan akhirnya mereka hijrah ke wilayah Khaybar. Jadi di sini kita ambil pelajaran bahwasanya kalau musuh jelas keluar siap dengan baju perang, gitu kan? Bukan mereka sudah perang lalu tertawan ya, bukan. Dasarnya memang tadi tidak berperang, kemudian mau mempertahankan, mau nyombongkan diri, lalu tertawan tunduk dihukum seorang pemimpin, maka ulama mengatakan lebih afdal para prajurit tersebut memang dihukum mati, gitu kan? Ini sebagaimana Nabi SAW mengambil keputusan. Pelajaran yang lain, subhanallah, walaupun Abdullah bin Ubaidillah bin Salul pimpinan orang munafik, jelas munafik, orang-orang Madinah tahu kalau dia orang munafik, gitu kan? Tapi karena dia berkedok dengan syahadat, maka Nabi SAW masih menghukumi dia sebagai seorang muslim. Kecuali dia meninggal dalam keyakinannya tadi sebagai munafik, maka sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, ada ayat Al-Quran waktu Abdullah bin Ubaidillah bin Salul meninggal, Nabi dilarang untuk mensolatinya. Tapi selama dia masih hidup, maka dihukumi sebagai seorang muslim. Dan di sini juga bagaimana Nabi SAW memberikan, silahkan ambillah 700 orang yang terserah kamu, maka dibebasin oleh Abdullah bin Ubaidillah bin Salul. Baik, kita masuk sekarang ke poin yang terakhir, Sariyah Zaid bin Harithah. Ya, jadi ada pasukan yang diutus oleh Nabi SAW dikenal dengan Sariyah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini tentu Bapak Ibu masih ingat ya, seseorang yang bernama seseorang yang diberikan julukan anak angkatnya Nabi SAW, gitu kan? Sariyah ini juga sudah pernah saya jelaskan. Sariyah itu pasukan yang terdiri dari 3 orang sampai 100 orang, biasanya begitu jumlahnya. Atau kadang-kadang ahli sejarah mengatakan 3 orang minimal sampai 300 orang, itu dikenal dengan Sariyah. Jadi cuma pasukan sedikit, tapi mereka tugasnya itu datang nyerang musuh kemudian kembali, atau nyerang mengambil informasi kemudian dia kembali. Jadi bukan pasukan inti, namanya Sariyah. Nabi SAW dalam strategi perang beliau selalu menggunakan Sariyah, pasti pakai Sariyah ya, pasukan-pasukan yang datang menyerang, mengambil informasi sebelum perang besar, kemudian kembali kepada beliau. Salah satu ahli sejarah namanya Abul Hasan Nadawi, beliau mengatakan, aku tidak mendapatkan manfaat dalam imanku melebihi apa yang telah nenekku ajarkan kepadaku tentang sirah, gitu kan? Maksudnya di sini pada saat Abu Hasan ini belajar agama, belajar fikih, belajar hadis, kemudian beliau belajar sirah, beliau mengatakan terutama waktu pas baca tentang peperangan Nabi SAW, beliau bilang, saya tidak mendapatkan manfaat dalam masalah imanku melebihi kalau aku belajar tentang peperangan dalam masalah sirah. Makanya pelajaran ini kita ambil pelajaran yang besar dari masalah ini. Orang-orang Quraisy sebagaimana tercatat dalam sejarah, mereka sangat tergantung pada bisnis dari negeri Syam yang mengharuskan mereka melewati Madinah. Sementara dari Madinah, Nabi SAW dan kaum muslimin terus berusaha menghalangi jalur dagang orang Quraisy guna menyempitkan sumber income kaum Quraisy. Quraisy pada saat itu tidak memiliki sumber income utama di kota Mekah kecuali dari dagang ya, berasal dari negeri Syam. Maka bila hal tersebut disempitkan, tentu ekonomi Mekah akan terganggu. Allah Azza wa Jalla menceritakan masalah ketergantungan orang-orang Quraisy dengan negeri Syam dan bisnis di sana dalam surah Quraisy ya, 104 urutan surahnya ayat 1 sampai ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, li'ilafi Quraisy ilafim rihlatasyy syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Kebiasaan orang-orang Quraisy di mana mereka bepergian di musim dingin dan musim panas. Kata para ulama, orang-orang Quraisy biasa mengadakan perjalanan terutama untuk berdagang ke negeri Syam pada musim panas dan ke negeri Yaman pada musim dingin. Dalam perjalanan ini mereka mendapat jaminan keamanan dari penguasa-penguasa di negeri-negeri yang dilaluinya. Ini adalah suatu nikmat yang amat besar dari Tuhan mereka Allah. Oleh karena itu sewajarnya mereka menyembah dan terus ya bersyukur terhadap nikmat itu.
Lalu Allah mengatakan, hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik Ka'bah yang telah memudahkan mereka untuk perjalanan ke Syam tadi, bisnis, dan juga ke Yaman, yang telah memberikan mereka makan kepada mereka dan menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut. Akhirnya Quraisy berusaha mencari jalur lain selain Madinah untuk menuju ke negeri Syam. Suatu hari mereka mengutus kafilah datang dagang ke negeri Syam yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang sangat besar, dan terdapat kurang lebih 100.000 perak dan perhiasan lainnya. Mereka berusaha menyembunyikan berita dan memilih jalur yang cukup jauh sampai menuju ke Irak, lalu menuju ke negeri Syam. Pada saat itu Allah Azza wa Jalla mentakdirkan terjadi pertemuan antara salah satu sahabat Nabi yang bernama Sulaik. Ini awal kisah peperangannya. Ada seseorang yang bernama Sulaik pernah bersahabat dengan salah satu orang kafir Quraisy yang bernama Naim bin Mas'ud. Satu hari pada saat sedang mabuk bersama, lalu Naim dalam keadaan mabuk tidak sadar menceritakan info tentang kafilah, ya. Jadi pernah bersahabat, gitu kan? Kemudian si Sulaik ini duduk dengan temannya ini lagi mabuk, Naim ini lagi mabuk. Waktu lagi mabuk, teler dia, kemudian dia cerita tentang kafilah Quraisy yang mau keluar dari Mekah, gitu kan? Maka spontan Sulaik mengumpulkan informasi tentang kafilah dari Naim, lalu ia segera menginformasikan kepada Nabi SAW, yang pada saat itu segera mengambil keputusan untuk membentuk Sariyah, pasukan tadi kecil itu yang dipimpin oleh Zaid bin Harith radhiyallahu anhu. Sariyah tersebut lalu berhasil merebut kafilah, sementara Abu Sufyan dan masyarakat Mekah sama sekali tidak menyangka penyerangan tersebut. Abu Sufyan dengan pengawal kafilah berhasil melarikan diri ke Mekah, tapi hasilnya diambil semuanya. Abu Sufyan lalu mengumpulkan tokoh-tokoh Mekah untuk mencari jalan keluar dari masalah penyerangan muslimin terhadap kafilah mereka. Keputusan final dari musyawarah adalah Quraisy harus menyerang kota Madinah dan muslimin yang sudah sangat mengancam perekonomian mereka. Abu Sufyan lalu mulai menyebarkan info dan memotivasi masyarakat untuk mendukung persiapan perang dan penyerangan ke Madinah. Abu Sufyan berhasil membuat seluruh masyarakat Mekah menyumbang karena khawatir dengan ancaman tadi. Akhirnya Abu Sufyan juga berhasil mengumpulkan maksimal calon pasukan, apalagi setelah menemui suku Ghatafan. Ingat tadi Ghatafan, ya, ada suku Ghatafan, suku yang memang mereka punya prajurit-prajurit yang dibayar, gitu kan? Jadi tentara-tentara bayaran. Yang dasarnya mereka banyak masalah dengan kaum muslimin, mereka ikut menyumbang personil perang, dan Abu Sufyan berhasil mengumpulkan sampai 3.000 personil perang. Jumlah sebanyak ini belum pernah terkumpul sebelumnya untuk pasukan Quraisy. Pasukan tersebut lalu menuju ke Madinah, sementara Nabi SAW mendengarkan berita pasukan tersebut dan segera mengumpulkan para sahabat dan mengambil keputusan. Saat menyampaikan permasalahan, ternyata mayoritas sahabat memilih untuk keluar melawan Quraisy dari kota Madinah, dan yang paling semangat di antara sahabat ialah paman Nabi yang bernama Hamzah radhiyallahu anhu. Ia berkata, wahai Rasulullah, bila kita tidak keluar menghadapi mereka, maka mereka akan menyangka kita pengecut. Seorang sahabat lain dari Ansar bernama Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu berkata, yang kebetulan tidak sempat menyaksikan perang Badar, ia lalu berkata, peperangan pertama Rasulullah SAW tidak saya saksikan. Maka kalau ada peperangan lagi yang Allah takdirkan untuk nabinya, maka pasti Allah akan lihat apa yang akan saya lakukan. Anas bin Nadhr ini betul-betul termotivasi untuk perang keluar bersama Nabi SAW. Pada saat itu sahabat yang memohon, ada sahabat yang memohon pada Nabi SAW untuk keluar berperang, jauh yang memohon berperang menghadapi pasukan Quraisy yang keluar lebih banyak daripada yang mau tinggal di dalam kota Madinah. Maka Nabi SAW pada saat itu bersabda, aku lebih memilih bertahan di Madinah karena aku telah melihat mimpi. Di sini kita tutup dengan mimpi ini. Para sahabat bertanya, apa yang anda lihat wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, aku melihat seekor sapi disembelih. Aku juga melihat pada pedangku terdapat kebengkokan, dan aku juga melihat aku masuk dan berlindung dalam baju perang yang kokoh. Para sahabat bertanya, lalu apa penakwilan anda pada mimpi tersebut wahai Rasulullah? Kata beliau, aku menakwilkan sapi yang disembelih adalah adanya beberapa sahabatku yang akan terbunuh nanti. Sementara kebengkokan pada pedangku adalah salah satu kerabatku nanti ada yang terbunuh. Dan aku masuk ke dalam baju perang yang kokoh, aku takwilkan adalah kota Madinah. Sedikit saya tanggapin poin ini.
Bapak Ibu sekalian, ada namanya ilmu takwil dalam Islam. Ya, bisa menakwilkan mimpi. Tapi Anda harus tahu, mimpi tidak boleh diceritakan kepada sembarangan orang. Jadi harus orang-orang yang faham, nggak boleh sembarangan ditakwilkan. Jadi kalau Anda mimpi jangan diceritakan kepada sembarang orang, sebagaimana sabda Nabi SAW, mimpi itu sesuai dengan yang ditakwilkannya. Misal kita mimpi sesuatu lalu cerita pada teman, teman bilang, oh kayaknya ini, maka bisa terjadi seperti itu. Tapi dalam Islam ada ilmu penakwilan, sebagaimana Nabi SAW takwilkan mimpi beliau ini, dan juga Yusuf alaihissalam menakwilkan mimpi. Namun para sahabat itu terus saja memohon pada Nabi SAW untuk keluar. Lalu Nabi SAW mengatakan, bersiaplah kalau gitu, ayo kita pulang, ayo kita keluar, hadapin orang-orang Quraisy yang 3.000 itu. Nabi SAW masuk ke dalam rumah beliau untuk bersiap perang. Para sahabat lalu berbicara satu sama yang lain, mungkin kita sudah memaksa Nabi nih SAW, mesti jangan kita paksa, beliau lebih ingin bertahan di Madinah, biarin orang-orang Quraisy datang. Perlu Bapak Ibu tahu juga, Uhud itu, gunung Uhud itu berada kurang lebih dari Masjid Nabi hanya 7 km, gitu kan, 7 km. Dan dulu antara Masjid Nabawi dengan Uhud itu ada sebuah benteng, pintu gerbang kota Madinah. Jadi Uhud itu dulu di luar Madinah, di luar pagarnya kota Madinah, gitu kan. Jadi Nabi SAW dulu mau bertahan waktu mau terjadi perang Uhud itu di dalam bentengnya Madinah. Mereka sampai di Uhud silakan saja. Tapi kebanyakan sahabat mengatakan, ya Rasulullah keluar aja, nanti dikira kita pengecut. Nabi SAW nggak mau karena sudah lihat mimpi tadi kan ya. Maka akhirnya Nabi karena didesak terus, Nabi mengatakan silahkan kalau gitu, siaplah kita akan keluar. Setelah Nabi SAW masuk dalam rumah dan mempersiapkan baju perangnya, para sahabat saling berbicara satu sama lain bilang, mungkin kita terlalu mendesak Nabi SAW. Mestinya nggak usah kita desak, biarin aja mestinya gitu kan. Nabi mau bertahan aja. Akhirnya pada saat Nabi SAW keluar, kata para sahabat, ya Rasulullah, gitu kan. Waktu saat sudah lihat baju lengkap Nabi berperang, baju perang, pedangnya, perisainya semua. Mereka mengatakan, wahai Rasulnya Allah, bila anda ingin bertahan di Madinah, kami pun ikut bertahan di Madinah, nggak usah keluar. Maka Nabi SAW menyebutkan sebuah hadis yang masyhur dalam hadis Bukhari, tidak pantas bagi seorang Nabi yang telah mengenakan baju perang lalu membatalkan niatnya sampai Allah memutuskan siapa yang menang di antara Nabi dan musuhnya. Dan ini juga pelajaran ya, seorang muslim kalau sudah pakai baju jihad, sudah niat keluar, selesai, jangan mundur, maju aja. Saya bilang di sini ada sebuah poin. Ini masalah tekad seorang mukmin yang tidak perlu ragu bila keputusan sudah ditentukan. Salah satu yang tidak setuju keluar dari pimpinan orang-orang munafik di Madinah, yang tidak setuju keluar menghadapi orang Quraisy itu di Uhud adalah seseorang yang bernama Ubaidillah bin Abdillah bin Salul. Ini yang tadi pimpinan orang munafik. Ia berkata, wahai Rasulullah, aku melihat kita bertahan saja di Madinah, karena belum pernah masyarakat Madinah menghadapi musuh di dalam kota kecuali pasti menang, gitu kan. Nabi SAW sudah bertekad mau keluar, lalu keluar Nabi SAW. Saat tiba di wilayah Uhud, Nabi SAW berkata kepada para sahabat, tunjukkan padaku jalan agar dapat menjadikan Uhud di belakangku dan sisi kanan kaum muslimin agar bisa berlindung. Sementara musuh yang tadinya niat ingin ya, masuk ke Madinah tidak jadi karena pasukan muslimin marah sudah berada di belakang mereka dan memaksa mereka untuk membalikan arah dan membelakangi Madinah. Kurang lebih sampai sini bahasan kita insyaallah. Pertemuan akan datang kita akan bahas nanti bagaimana proses terjadinya perang Uhud. Ya, perang Uhud. Tapi perlu saya gambarkan ya, sedikit saya gambarkan. Uhud itu berada ya di luar gerbang Madinah tadi, kota Madinah, dan Nabi SAW nanti menjadikan perang Gunung Uhud itu di belakang pasukan. Ya, biasanya kalau yang ada umroh, kalau umroh dengan saya pas di lokasi Uhud saya ceritakan tuh. Saya ajak jemaahnya untuk naik ke gunung pemanah, kemudian dari atas sana saya terangkan. Di sini dulu pasukan muslimin, di sini pintu gerbangnya, di sini terjadi peperangan. Jadi di lokasi langsung mereka tahu. Ya, kalau di sini saya kasih gambaran umum saja. Nanti di situ Nabi SAW memang meletakkan Uhud di belakang sehingga tidak bisa diserang dari belakang. Kemudian di hadapan Nabi SAW itu ada gunung pemanah, ya, tepatnya untuk menyerang orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy nanti kita pelajari di perang Uhud, waktu datang dari Mekah itu sudah tiba di lokasi Uhud. Jadi tinggal 7 km dari Masjid Nabawi. Gitu kan, sudah dekat sekali, sudah depan pintu gerbang istilahnya. Nabi SAW waktu itu, gitu kan, waktu lihat pasukan Quraisy sudah tiba, beliau mutar dari belakang Uhud melewati kebun-kebun kurma sampai tiba-tiba sudah berada. Jadi ini Madinah misalnya di posisi saya, di depan itu pasukan Quraisy.
Di sebelah kanan orang-orang Quraisy Gunung Uhud, di sebelah kirinya Gunung Pemanah, gitu kan. Jadi posisi saya benteng kota Madinah, di depan sana orang Quraisy, jadi tinggal menyerang, gitu kan. Sebelah kanannya sebelah kirinya orang Quraisy, karena mereka di depan adalah Gunung Uhud, sebelah kanannya Gunung Pemanah. Nabi SAW keluar dari Madinah, kemudian masuk dari belakang Uhud ada pohon-pohon kurma. Nanti kita pelajari pohon kebun kurmanya orang munafik dilewatin, lalu tiba-tiba bermanuver. Tiba-tiba sudah berada di belakangnya pasukan orang Quraisy, yang akhirnya membuat orang-orang Quraisy tidak jadi nyerang Madinah karena di belakangnya mereka ada pasukan muslimin. Maka mereka berbalik arah menuju ke arah kaum muslimin. Jadi nanti akan kita ceritakan panjang lebar insya Allah pertemuan akan datang tentang bagaimana prosesi terjadinya perang Uhud dan bagaimana kemenangan awal didapat oleh muslimin dan kemenangan akhirnya muslimin dikalahkan, dan ada peperangan yang datang setelahnya yang mengobati kekalahan kaum muslimin. Allahu a'lam. Mungkin sampai sini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa semua yang hadir di sini, digantikan dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan orang-orang yang sakit di antara kita, dilunasi utang-utang yang masih terlilit utang, diberikan petunjuk dan hidayah bagi orang yang belum dapat hidayah, lalu juga ditambahi berkah hidup bagi orang yang sudah mendapatkan ilmu dan mendapatkan hidayah. Juga insya Allah Bapak Ibu sekalian, saya mohon dengan Allah dengan tulus, mudah-mudahan sebagaimana Allah satukan kita di masjid ini, Allah juga satukan di surga firdausnya tanpa hisab. Baik, mungkin sampai sini dulu. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan Pak Ustaz, masalah tokoh-tokoh Islam liberal ini. Iya. Mereka rata-rata amat dari pesantren dan keluarga-keluarganya juga dari pesantren. Yang mau saya tanyakan Pak Ustaz, fenomena apa ini Pak Ustaz? Di mana mereka bisa belajar seperti itu? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Sedangkan mereka memahaminya Pak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Faham liberal itu muncul dari beberapa orientalis. Orientalis ini orang-orang Nasrani yang sengaja pelajari Islam hanya untuk mencari kelemahan Islam. Salah satu pusat, bukan salah satu, memang pusatnya itu kampus McGill di Kanada. Salah satu teman saya di Madura, ada satu kiai, sekarang sudah alhamdulillah sudah lepas lah dari pemahaman itu ya. Awalnya memang dia terpengaruh, dan dia bilang sama saya sendiri, di kampus saya dulu di sana di Kanada itu ada doktor, ada profesor itu yang hafal Quran, hafal hadis ribuan, lebih banyak daripada orang Islam, tapi Nasrani. Nanti diambil potongan ayat, dipetik misalnya ada kalimat Nasrani, ini Nasrani ada dalam Quran, buktinya begini. Jadi dia melemparkan syubhat. Nah, program yang paling dasar dan itu berhasil mereka lakukan, mereka memberikan beasiswa kepada anak-anak muslim yang berprestasi di kampus-kampus Islam negeri. Kalau kita di Indonesia ini kan UIN, di Malaysia juga begitu, di Filipina juga begitu, di Thailand begitu. Kalau ada universitas yang Islam, ditawarin gratis semua beasiswa, biaya makan, hidup, transportasi, tiket pulang pergi, semuanya fasilitas dikasih. Dan sekarang itu tidak kurang mungkin dari kurang lebih 200 ada mahasiswa Indonesia yang di sana. Itu banyak sekali. Dan mereka-mereka ini dicekokin pemahaman liberal tadi. Memang mereka dicekokin pemahaman liberal. Jadi malah setelah mereka berprestasi tamat S1, S2 dan S3-nya ini dengan diberikan fasilitas, maka mereka akan terpengaruh. Tentu kita sudah tahu sama-sama ya. Kalau Bapak Ibu di sini ada yang sarjana, kira-kira yang mendominasi karakter dan perilaku Anda sekarang ini yang Anda bentuk waktu SD, SMP, SMA atau yang kuliah? Yang kuliah pastinya. Ya kan? Perilaku-perilaku kita sekarang ini pasti perilaku yang waktu kita mahasiswa kan? Maksudnya ilmu yang kita dapatkan kan gitu, itu jelas. Nggak mungkin kita bawa perilaku-perilaku kita dari SD, SMP, SMA itu kita anggap oh itu masa muda, masih kecil dan seterusnya. Jadi memang pengaruh besar pada saat orang kuliah itu memang membentuk pribadi, karakter. Kalau anak-anak yang banyak mereka ini tamatan pesantren, memang pesantren itu SMP, SMA belum membentuk pribadi. Makanya belum bisa dijadikan tolok ukur, itu berarti dia pasti akan lurus terus gitu kan. Tapi insya Allah umumnya kalau sudah sarjana jurusan agama, umumnya memang mereka pasti bisa. Dan makin tinggi pendidikannya itu makin besar pengaruhnya. Seperti kasus
Kalau Anda belajar S2 dan S3, gitu kan, itu lebih mendominasi lagi pribadi kita dibandingkan waktu S1. Subhanallah. Padahal S2, S3 itu lebih fokus ke satu ya, spesialis gitu kan. Tapi semua teman-teman yang belajar S2, saya sangat yakin kalau dia punya skripsi dengan dia punya tesis, yang mana dia banggakan? Tesisnya. Tulis karyanya S2. Kalau dia punya disertasi, disertasinya pasti yang dia banggakan, yang ditulis pada saat S3. Kalau sudah tulis disertasi, skripsinya dilupain sama dia tuh. Memang begitu jenjang pendidikan. Maka yang dikasih prestasi di sini adalah S2 dan S3. Pulang lahirlah pemahaman-pemahaman seperti tadi. Memang mereka sengaja dilahirkan di tengah-tengah umat Islam. Karena para orientalis mengatakan begini. Kalau kalian diantaranya Snokhorens ya, salah satu yang terkenal dari Belanda, pernah jadi imam di masjid di Aceh, di Banda Aceh itu. Dia hafal Quran dari Belanda. Orang-orang Islam di Indonesia kira dia Muslim, padahal sebenarnya dia orang kafir. Setelah pulang ke Belanda baru dia banyak tulis-tulisan dikirim ke Indonesia. Kalau saya sudah menipu kalian, saya sudah begini. Dia pelajari umat Islam. Apa yang dia bilang statementnya di murid-muridnya? Kalau kalian mau mengalahkan umat Islam, jangan perangi dengan pedang. Kalau orang kafir jelas-jelas ngajak kita perang nih, duel, umat Islam angkat pedang, mereka punya prinsip jihad. Jihad ini Bapak Ibu sekalian mencas iman, gitu kan? Kita kalau masuk medan perang itu lain, imannya luar biasa, mau kejar surga, kita akhirnya makin haus mau pelajari tiap hari taklim. Orang gitu kalau jihad tuh, gitu kan? Makin termotivasi, siap mati. Maka jangan perangin dengan itu karena akan makin menguatkan mereka di agamanya. Tapi masuklah ke dalam masalah perselisihan di antara mereka, gitu kan? Masuk buat mereka ragu di agama mereka, bersaing di antara mereka, maka kalian akan beruntung. Maka disitulah yang dibuat oleh orang-orang ini. Jadi seperti itu kurang lebih gambarannya. Bolehkah menghafal surah Al-Quran dengan murattal? Murattal maksudnya? Boleh aja. Silahkan, tidak ada masalah. Bisa dengan murattal, bisa dengan cara yang lain, mau pelajari juga dengan bacaan-bacanya, tidak ada masalah. Apabila kita berulang kali dizalimi oleh orang kafir, bolehkah kita apabila membalas sampai membunuhnya, gitu kan? Di sini terzalimi dengan cara apa dulu? Kalau dia menzalimi dengan membunuh, maka kata Allah, fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi. Kalian boleh membalas sesuai dengan apa yang kalian diperlakukan, gitu kan? Tapi di sini kasusnya adalah dilaporkan kepada pemerintah. Tapi kalau kezalimannya pernah ambil uang nggak bayar, ya, itu semua hal-hal yang kecil, tidak sampai pada tingkat harus membunuh, gitu kan? Jadi insya Allah kita sudah tahu. Jadi orang kafir atau orang Muslim pada saat dia berbuat buruk, kita sudah tahu sekali dari saya bilang prinsipnya, tinggalkan, tidak usah lagi ada yang kita ikutin, gitu kan? Tidak usah lagi dipedulikan, sudah selesai, gitu kan? Tidak usah lagi dipedulikan, tidak usah lagi kerjasama. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang ini bulan Muharram. Ya. Di sebagian daerah merayakan Lebaran Ramayati. Saya pernah dengar sekarang bahwa Lebaran Ramayati itu adalah dari ajaran dari Al-Qur'an. Iya. Ini sudah pernah saya jelaskan, Pak. Jadi dalam Islam tidak ada namanya Lebaran anak yatim. Enggak ada Lebaran anak yatim. Itu cuma di karang-karang saja. Ya, jadi yang buat itu orang-orang Syiah memang. Yang buat orang-orang Syiah, mereka mengatasnamakan anak yatim untuk memuluskan program mereka merayakan hari Asyura yang mereka anggap itu hari pembunuhan Husain. Dan sudah panjang lebar saya jelaskan waktu itu ya. Jadi dalam Islam itu kalau kita kembali kepada hadis Nabi, memang anak yatim itu dianjurkan untuk disantuni, gitu kan? Tapi sepanjang tahun, nggak ada istilah setahun sekali atau hari raya. Jadi itu cuman upaya mereka untuk membenarkan perilaku yang mereka lakukan. Allahu a'lam. Jadi itu tidak ada sebenarnya. Apakah surah Al-Fatihah dan Yasin ada hadis yang sahih untuk apa ini? Mengirim buat orang sakit atau orang mati. Sering sekali di kaum muslimin mengirimkannya dengan surah tersebut. Tidak ada sama sekali dalilnya. Anda boleh tanya kepada orang yang melakukan, misalnya mengatakan Al-Fatihah ila ruh fulan, gitu kan? Coba tanya, ada nggak satu hadis saja yang pernah Nabi bilang Al-Fatihah kepada ruhnya Hamzah, Al-Fatihah kepada ruhnya Mus'ab, Al-Fatihah kepada sahabat-sahabat, ada nggak? Coba datangin hadisnya. Kalau ada, saya paling pertama amalin.
Tidak pernah Nabi baca itu. Ingat ya, pada saat kita ingatkan poin seperti ini, bukan berarti kita sedang menyalahkan Al-Qur'annya, bukan. Melakukan ibadah yang Nabi nggak contohkan, Al-Qur'annya tetap mulia. Surah Al-Fatihah, surah Yasin itu mulia. Tapi kalau kita mau melakukannya dalam bentuk aplikasi lapangan, gitu kan, harus ada contoh dari Nabi SAW. Ya, Nabi SAW tidak pernah mengirimkan surah apapun untuk orang mati. Beliau memberikan salam lewat kuburan, iya. Mendoakan mereka, iya. Tapi yang lain, menyiram kuburannya, taruh bunga, bacain Al-Fatihah atau surah, nggak pernah. Apalagi kadang-kadang orang tidak paham, kita di sini kena pakai bahasa Arab biasanya. Al-Fatihah ila hadratin Nabi. Tahu nggak apa artinya Bapak Ibu sekalian? Hadra itu untuk orang yang hadir ya. Jadi seperti kita bilang Al-Fatihah kepada ruhnya Nabi yang sedang datang. Dari mana ini? Apa kata Nabi SAW dalam hadis? Saya selalu datangkan dalil ya. Hadis riwayat Abu Dawud, kata Nabi SAW, gitu kan? Pada hari Jumat perbanyaklah salawat untukku. Dimanapun kalian ucapkan salawat untukku akan dihantarkan kepadaku. Dibawa oleh malaikat itu disampaikan, ya Muhammad ini ada salawat dari umatmu. Bukan Nabi yang datang. Nggak pernah ada ceritanya dalam Islam itu Nabi datang lagi, nggak pernah. Waktu Nabi SAW meninggal, nanti kita pelajari pada saat Nabi SAW meninggal, gitu kan? Umar bingung, sahabat-sahabat semua bingung. Tersebar berita Nabi SAW meninggal dunia, ya, meninggal dunia. Orang kalau meninggal berarti sudah tidak ada lagi, putus hubungannya sama orang yang hidup, gitu kan? Nggak ada lagi hubungannya, nggak bisa ngobrol, nggak bisa ketemu, sudah selesai, nggak ada lagi ceritanya. Dan ambil pelajaran dari sini. Umar bin Khattab waktu sahabat-sahabat sebarin Muhammad SAW sudah meninggal, beliau bingung, henusin pedangnya sambil teriak, siapa yang mengatakan Muhammad telah mati, saya akan penggal lehernya. Mertuanya Nabi, sahabat yang mulia, dijamin masuk surga, gitu kan? Orang semua dalam kondisi bingung Nabi SAW meninggal atau enggak. Umar juga dengan keras mengancam mereka. Tambah diam sahabat. Abu Bakar datang radhiyallahu anhu, masuk ke dalam rumahnya anaknya Aisyah, karena Nabi SAW meninggal di rumahnya Aisyah. Nabi SAW, Abu Bakar masuk melihat Nabi SAW sudah meninggal. Maka Abu Bakar pun menutup Nabi SAW, mengecup dahinya sambil berkata, ya Rasulullah, engkau sudah mendapatkan apa yang Tuhanmu janjikan. Selesai. Sama Abu Bakar ditutup mata Nabi SAW, ditutup dengan kain, lalu beliau keluar. Umar masih keluar, masih berdiri dengan pedangnya. Kata Abu Bakar, wahai Umar, ala rizkik, tenanglah. Umar dalam kondisi panik, tidak tahu kalau ini Abu Bakar yang bicara. Umar bilang, saya tidak mau tahu, pokoknya siapa yang bilang Muhammad mati saya akan penggal. Abu Bakar dengan 2 kali mengatakan, ya Umar ala rizkik, wahai Umar tenanglah. Umar masih marah, masih emosi waktu itu. Lalu Abu Bakar menepuk pundaknya sambil mengatakan, wahai Umar tenanglah. Maka Umar waktu balik lihat Abu Bakar tenang langsung. Dia tahu Abu Bakar ini siapa, kan mertua Nabi juga, dituakan dan sahabat yang paling dimuliakan gitu kan. Maka Abu Bakar lalu berkata kalimat yang luar biasa. Ini kalimat yang jelas sekali dalam syariat kita, hadis sahih riwayat Bukhari. Kata Abu Bakar, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Muhammad di antara kalian, ketahuilah Muhammad sudah mati. Maksudnya apa? Gak ada lagi interaksinya, habis. Gak ada ruhnya datang, gak ada lagi, gak bisa lagi ngobrol, gak bisa lagi ketemu, gak bisa lagi. Dan siapa yang menyembah Allah, maka Allah hidup, tidak akan pernah mati. Lalu beliau bacakan ayat ya, Al-Quran. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau Muhammad itu mati ya, atau dia terbunuh di medan perang, kalian murtad, tinggalin agama Allah? Wa may yanqalib an aqibihi fala yadurullaha syai'an. Siapa yang murtad, meninggalkan karena meninggalnya Nabi itu, maka tentu tidak akan berpengaruh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi ringkas cerita adalah Nabi SAW waktu meninggal, sahabat pastikan kepada kita sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, tidak ada ceritanya lagi ruh itu bisa kembali, kemudian bisa dipanggil atau dikirimkan surah. Allahu a'lam. Ingat, bukan Al-Fatihah dan Yasin yang sedang kita salahkan, itu mulia Al-Quran, tapi membacanya untuk orang mati. Saya tutup dengan gini, mungkin ini mohon maaf pertanyaan terakhir, saya ada ceramah lagi di Cikarang. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda berbuat ibadah,
Anda mau mengaku betul-betul muslim, maka jangan pernah kerjakan ibadah itu kecuali sudah tanya bagaimana kiai dan guru saya Muhammad SAW kerjakan. Mau puasa bagaimana Nabi puasa, mau sholat bagaimana Nabi puasa, sholat, mau haji bagaimana Nabi haji, mau baca Quran bagaimana Nabi baca Quran, mau zikir bagaimana Nabi zikir. Itu baru benar. Karena beliau adalah suri tauladan kita kan, harus ikutin. Ziarah kubur bagaimana ziarah kubur Nabi, takziah bagaimana takziah Nabi, tanya semua, belajarin. Nanti kita akan tahu apa yang Nabi SAW kerjakan, maka kita kerjakan juga. Kalau mengaku pengikut beliau, sebenarnya harusnya begitu kan, Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu satu poin. Poin yang lain, kalau Anda ingin menyatukan antara dua ibadah yang berpisah, misal ziarah kubur dengan baca Quran. Ziarah kubur ibadah kan? Baca Quran juga ibadah. Baik, kalau Anda ingin pertemukan dua ini, dua ibadah, tetap sama. Tanyakan, Nabi pernah satuin nggak? Harus ada penyambungnya. Artinya pelajari kalau Nabi ziarah kubur pernah baca Al-Quran nggak untuk di atas kuburan untuk para sahabat. Belum ada satu riwayat pun yang mengatakan Nabi, ada bab khusus ya dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bab ziarah kubur khusus. Ya, babnya itu diceritakan bagaimana Nabi SAW ziarah kubur para sahabat rutin, setiap Senin dan Kamis ziarah kuburan Baqi rutin, dan para sahabat menceritakan bagaimana Nabi SAW menziarah. Beliau berdiri di depan Baqi lalu memberikan salam dan mendoakan mereka. Selesai itu Nabi pulang. Tidak pernah Nabi bawa air, bawa bunga, bacain surat tertentu dan Quran, tidak pernah. Padahal kalau Nabi contohin pasti Nabi akan bacain kan. Semua riwayat itu mengatakan Nabi beri salam dan doa. Selesai, nggak ada yang lain, gitu kan? Jadi amannya adalah kita mengerjakan apa yang Nabi SAW perintahkan. Al-Qurannya boleh kita baca buat diri kita, iya, gitu kan? Kita sumbang Al-Quran ke tempat penghafal Quran di masjid, niat untuk orang tua kita yang sudah mati boleh. Karena masalah amal jariah kan gitu. Tapi membaca surah tertentu untuk dikirim untuk orang mati, pertanyaannya, adakah dalilnya? Ada contoh nggak dari Nabi SAW? Kalau saya kiai saya Muhammad, saya nggak tahu kiai anda siapa, gitu kan? Kalau anda bilang kan bagus, ya, walaupun Nabi nggak contohkan, maka saya akan jawab, saya bilang kalau begitu anda sama saja mengucapkan kepada kiai saya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, anda mengatakan maaf Rasulullah, saya lebih faham daripada anda. Loh Nabi nggak pernah contohin, dia bilang nggak apa-apa, gimana caranya? Apa fungsinya Nabi SAW kalau begitu? Untuk dicontohin. Allahu a'lam. Sampai sini mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat. Kalau benar dari Allah, kalau saudara saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.